Di jantung kota Moskwa, ledakan-ledakan telah mengguncang halaman belakang Putin. 18 Juni adalah hari ketika kekacauan meletus untuk kedua kalinya di ibu kota Rusia. Sebuah kilang minyak kembali terbakar, kali ini yang terdekat dengan pusat kekuasaan Rusia. Kita baru saja menyaksikan ledakan terbesar di Moskow saat Ukraina menunjukkan bahwa mereka bisa menyerang kapan saja dan di mana saja di Rusia. Tapi ini bukan hanya soal membakar minyak saja. Ini soal balas dendam saat Ukraina membuat Rusia membayar atas serangan dahsyat yang telah menewaskan warga sipil. Tindakan Ukraina barusan bukan serangan biasa. Targetnya adalah kilang minyak Moskwa. Alih-alih berada di pinggiran Oblast Moskwa, kilang ini terletak hanya 15 km dari pusat kekuasaan Rusia, Kremlin. Anda bisa naik mobil dan berkendara ke kilang ini dari Kremlin dalam waktu sekitar 30 menit. Sebuah drone bisa menempuh perjalanan itu jauh lebih cepat. Itulah pesan yang ingin Ukraina tanamkan di benak Putin. Kilang tunggal ini yang dimiliki oleh Gazprom Neft sangat penting bagi kelangsungan hidup Moskow. Kilang ini memasok 70% bensin yang digunakan di Moskow dan wilayah sekitarnya, serta bertanggung jawab menghasilkan 40% produk yang dijual di pasar bahan bakar wilayah tersebut. Dengan kapasitas pengolahan minyak sebesar 12 juta ton, kilang minyak Moskow adalah salah satu yang terbesar di seluruh Rusia, dan Ukraina telah menyerangnya 2 kali. Serangan pertama yang mengesankan itu hanya jadi tembakan peringatan. Pada 16 Juni, drone Ukraina terbang ke pusat pabrik itu dan menghancurkan salah satu unit utama pengolahan minyak. Jika Ukraina hanya melakukan itu sudah cukup mengesankan. Menurut Suara Baru Ukraina, kilang minyak Moskwa dikelilingi ratusan sistem pertahanan udara, sebagian besar untuk melindungi Moskwa dan Putin yang paranoid, serta banyak juga dipasang langsung di kilang agar serangan seperti ini bisa dicegah. Pertahanan itu gagal. Pada 16 Juni, drone-drone Ukraina berhasil melewati setidaknya 5 sistem pertahanan udara pansir yang dipasang di menara, menurut laporan media tersebut. Dan ketika mereka menyerang, serangannya sangat dahsyat. Rusia seharusnya sadar ada masalah. Mungkin memang begitu. Ukraina tak memberi jeda bagi kilang minyak Moskwa dan sistem pertahanan udaranya. Saat tim perbaikan menilai kerusakan dan mencoba menghidupkan kembali sebagian unit utama pengolahan minyak yang hancur, Ukraina menyerang lagi. 48 jam kemudian, pada 18 Juni, lebih banyak drone Ukraina terbang langsung ke ibu kota, melewati pertahanan udara kilang minyak Moskwa, dan menabrak target mereka dalam serangan kamikaze yang menghancurkan. Kali ini, bukan satu unit pengolahan saja yang jadi sasaran. Seluruh kilang terbakar setelah apa yang baru saja dilakukan drone-drone Ukraina terhadapnya. Dalam 2 hari saja, Ukraina benar-benar mempermalukan anggapan bahwa kilang minyak terpenting Moskow adalah salah satu lokasi paling aman di seluruh wilayah tersebut. Pada pukul 04.40 waktu setempat, laporan pertama tentang gelombang kedua drone Ukraina mulai beredar di Telegram. Pada pukul 05.14, drone-drone itu sudah tidak lagi berada di udara. Mereka mulai menghantam target saat laporan tentang ledakan di kilang minyak mulai bermunculan. Tangki bahan bakar terbakar. Salah satu lokasi paling aman di dunia telah diserang untuk kedua kalinya dalam 2 hari berturut-turut. Dan saat Rusia bagian tengah terbakar, video-video mulai bermunculan. Saluran Telegram Silanova Plus kembali menjadi yang pertama mempublikasikan rekaman itu. Dalam laporan Telegram tanggal 18 Juni yang dipublikasikan pada pukul 05.48 pagi, mereka membagikan gambar unit penyimpanan bahan bakar yang terbakar. Video yang direkam dari jendela gedung tempat tinggal menunjukkan besar kebakaran yang mengeluarkan asap ke langit Moskow. Putin, yang selama ini memposisikan dirinya sebagai pelindung besar Rusia, menjadi bahan ejekan bagi Silanova Plus. Seorang kakek tak berdaya akan mengetuk meja bunker mahal, menangis dan berteriak soal balas dendam. Tapi tidak ada yang baru karena sang SAR telanjang, ujar saluran itu, sebelum menambahkan akibat dari perang Putin dalam video, mitos Moskow yang tak tersentuh akhirnya telah hancur. Ucapan itu akan menyakiti pemimpin Rusia yang menua saat bersembunyi di bunker jauh dari Kremlin. Namun yang lebih menyakitkan adalah rekaman tambahan dari kilang minyak terpenting Moskow. 10 menit setelah laporan awal, Silanova Plus merilis video baru. Kami melihat menara terbakar dan awan asap lebih besar dari sebelumnya saat beberapa kebakaran melanda kilang Moskow. Drone FPV-1 Ukraina telah menyerang beberapa kali.
Saluran itu mengungkap ada 5 kebakaran di kilang minyak Moskow 1 jam setelah drone Ukraina pertama terlihat. Ini adalah bencana bagi Putin. Ukraina baru saja mempermalukan pertahanan yang dibangun pemimpin Rusia di kota paling berharganya. Namun, Rusia tetap berpura-pura seolah pertahanannya sudah bekerja. Dalih lama mulai bermunculan, disertai klaim bahwa pertahanan udara Rusia telah bekerja. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin langsung masuk ke mode pengendalian kerusakan. Dia mengklaim pertahanan udara Moskow telah menembak lebih dari 180 drone Ukraina. Pernyataan yang lebih mengungkapkan dari yang disadari Sobyanin. Terlepas dari benar atau tidaknya soal penembakan itu, 180 drone merupakan jumlah drone Ukraina terbanyak yang terbang di atas Moskow dalam satu hari. Rekor sebelumnya terjadi pada 17 Mei dengan 120 drone. Ukraina baru memecahkan rekor itu dan memperingatkan Putin bahwa serangan drone ke Moskow akan makin besar dan merusak. Dan tentu saja alasan lama soal puing drone yang dipakai lagi. Sobyanin tampaknya tidak memakai alasan itu untuk kilang minyak Moskow, hanya menyebut beberapa drone Ukraina mencapai fasilitas itu dalam posting Telegram singkat yang mungkin ia harap tak diperhatikan. Itu tidak mungkin terjadi. 5 kebakaran besar dalam beberapa kilometer dari Kremlin pasti menarik perhatian semua orang. Wali kota Rusia juga mengklaim puing drone Ukraina menghantam pusat perbelanjaan Sadovod, pusat elektronik utama di kota itu. Tidak ada korban jiwa. Intinya, ini tentang minyak Moskow yang jadi agenda Ukraina. Lebih tepatnya, minyak Rusia secara umum. Seburuk apapun serangan Ukraina terhadap jantung minyak Moskow, Anda pasti sudah tahu apa yang akan kami katakan. Ukraina belum selesai sampai di situ. Saat kilang minyak Moskow terbakar, lebih banyak drone Ukraina terbang ke Oblast Rostov. Gubernur regional Yuri Slezar menyatakan 60 drone menyerbu wilayah itu dan menyebabkan 2 kebakaran di fasilitas komersial. Seperti yang sering terjadi, media yang lebih independenlah yang melaporkan kenyataannya. Saluran Telegram Astra melaporkan dan mempublikasikan gambar serta video pada 18 Juni yang menunjukkan kebakaran besar di lokasi yang menurut saluran itu merupakan terminal minyak di Rostov. Menurut rekaman video dari saluran Supernova Plus, analis OSINT Astra mengidentifikasi kebakaran terjadi di depot minyak di Jalan Karl Marx. Rekaman itu diambil di Jalan Kostiuskina menurut laporan Astra. Meski kapasitas depot ini tidak banyak diketahui, kebakaran minyak sudah cukup menyampaikan pesan seperti yang diinginkan Ukraina. Dimanapun Rusia menyimpan urat nadi ekonomi invasinya, Ukraina bisa menemukannya dan menyerang dengan drone. Rusia mungkin mencoba mengklaim itu hanya puing-puing dan bahwa pertahanan udaranya berhasil. Tetapi apa yang kita lihat pada 18 Juni adalah kekacauan total yang disebabkan oleh drone FPV yang tidak hanya mencapai Moskow, tetapi juga tepat mengenai target mereka dan memicu kebakaran yang akan memakan waktu berhari-hari bagi Rusia untuk memadamkannya. Kilang minyak yang memasok BBM ke SPBU di Moskow kini terbakar. Kremlin mungkin mengira ini kiamat saat drone menyerang hanya 15 km dari sana. Jika asap di langit dan kobaran api tiap ledakan belum cukup menakuti warga Moskow, kenyataan pemimpin mereka tak hadir untuk mencegahnya akan semakin membuat mereka khawatir. Di mana Putin saat serangan Ukraina paling brutal ke Moskow? Sekitar 700 km timur dari pusat kekuasaan di Kazan, ia bertemu para pemimpin Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara untuk mencari peluang bisnis dan membangun hubungan ekonomi yang dibutuhkan Putin demi mempertahankan perangnya. Sementara itu, kilang minyak utama Moskow terbakar. Semua bandara di Moskow ditutup dengan para penumpang di Bandara Sheremetyevo dievakuasi dan dalam beberapa kasus ditarik langsung dari pesawat yang sedang bersiap lepas landas saat drone Ukraina terbang. Penembak senapan mesin berjaga di dinding dan menara lapangan merah berupaya menghentikan drone Ukraina. Warga Moskow panik. Mereka tidak terbiasa dengan serangan seperti ini, apalagi sebesar yang dilakukan Ukraina pada 18 Juni. The Guardian mengatakan bahwa Moskow begitu percaya diri bahwa tidak ada hal seperti yang baru saja terjadi benar-benar bisa terjadi, sehingga mereka bahkan tidak membunyikan sirene serangan udara ketika drone Ukraina muncul. Pertahanan udara seharusnya menembak jatuh drone sebelum warga Moskow melihatnya. Namun pada 16 dan 18 Juni, lemahnya pertahanan yang seharusnya kuat terungkap dan terlihat oleh semua orang di Moskow. Mereka kini harus menganggap serangan Ukraina ke Moskow sebagai hal biasa. Bagi Ukraina, ini bukan hanya soal membuktikan drone FPV-1 bisa menyerang Moskow. Sehari sebelum drone-drone itu terbang, Rusia sudah menyerang.
Ukraina menginginkan balas dendam dan pembakaran kilang minyak Moskow adalah cara mereka membalas dendam itu. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa yang dilakukan Rusia hingga memicu pembalasan yang begitu dahsyat, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Belum berlangganan? Sekarang waktu yang tepat untuk menekan tombolnya. 15 Juni adalah hari yang akan terus dikenang oleh warga Kiev karena alasan yang salah. Rusia memilih hari itu untuk melancarkan gelombang serangan terhadap ibu kota Ukraina Kiev bersama dengan wilayah lain di Ukraina. Target militer tidak termasuk dalam agenda Putin. Rusia hanya ingin meneror warga sipil Ukraina dan benar-benar melakukannya. Setidaknya 11 warga Ukraina tewas akibat serangan Rusia. 4 di Kiev, 5 petugas penyelamat di Kharkiv yang memadamkan api, dan setidaknya 2 lagi di wilayah lain Ukraina. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, melaporkan bahwa serangan Rusia telah membuat 140.000 warga kotanya tanpa listrik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemudian melaporkan bahwa 611 drone dan 70 rudal Rusia telah melukai 53 orang di seluruh Ukraina. Namun, seburuk apapun penambahan jumlah korban sipil yang menurut kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diverifikasi setidaknya mencapai 62.716 hingga 31 Mei, Rusia telah melewati batas lain yang seharusnya tidak pernah dilanggar pada 15 Juni. Rusia menyerang sebuah biara dan bukan sembarang biara, melainkan situs warisan UNESCO. The Guardian melaporkan Katedral Dormitian di kompleks biara Lavra Pechers Kiev rusak parah akibat serangan rudal dan drone Rusia. Ini terorisme. Putin sengaja berupaya menghancurkan salah satu situs keagamaan dan budaya terpenting di Ukraina. Dan seolah itu belum cukup, Rusia juga menyerang studio film nasional Alexander Dovzhenko yang merupakan rumah bagi koleksi kostum terbesar dan tertua di Ukraina. Euronews merilis rekaman biara yang terbakar, menunjukkan kerusakan besar pada monumen penting Ukraina. Kebakaran terjadi di jantung katedral. Petugas pemadam berusaha memadamkan api, namun kerusakan sudah terjadi. Pada 15 Juni, Rusia menyerang pusat kota Kiev. Apa yang kita lihat di sini adalah perang terhadap seluruh budaya Ukraina. Putin berusaha menghapus segala sesuatu yang membuat Ukraina menjadi seperti sekarang, saat ia tanpa henti mencoba mencabut kedaulatan negara itu untuk memaksanya menjadi bagian dari Rusia. Kisah dua serangan ini menunjukkan perbedaan Ukraina dan Rusia. Putin menginginkan teror dan tak peduli apa yang diserang, drone atau rudal Rusia asalkan menyasar Ukraina. Bagi Putin, lebih baik jika warga sipil tewas dan gereja terbakar. Semua ini untuk menakut-nakuti rakyat Ukraina agar tunduk. Tapi Ukraina selalu mengutamakan ketepatan. Saat membalas, mereka tidak dengan sengaja menargetkan warga sipil Rusia. Ukraina menyerang kilang minyak, menghancurkan depot minyak, dan melakukan serangan terhadap mesin perang Putin, bukan terhadap rakyat yang telah ia seret ke dalam invasi demi egonya. Zelensky menyampaikan hal itu di X setelah serangan terhadap kilang minyak Moskow, sekaligus menegaskan betapa beralasan Ukraina saat menargetkan jantung Rusia. Ini adalah respons yang sah terhadap serangan Rusia ke kota dan komunitas kita, serta hasil penting dari kerja pejuang kita melawan fasilitas pendukung mesin perang Rusia. Zelensky menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, semua mitra kami mengakui ketepatan dan efektivitas serangan jarak menengah serta sanksi berjangkauan luas kami. Perang ini harus segera diakhiri. Rusia perlu bertindak secara diplomatis. Moskow baru merasakan jangkauan drone Ukraina. Yang terpenting di sini adalah presisi. Rusia menyerang apa saja, sedangkan Ukraina perlahan melemahkan mesin perang Rusia. Sedikit demi sedikit, mesin itu perlahan-lahan dihentikan. Pesan lain telah dikirim, balas dendam telah dilakukan. Bagi Putin, masalah utamanya bukan hanya Moskow kini jadi target yang sudah bencana sendiri, tapi serangan Ukraina ini bukan kejadian tunggal. Insiden di kilang minyak Moskow bisa dilakukan Ukraina berulang kali dan drone FP-1 yang dipakai 18 Juni jadi kuncinya. Firepoint dan FP-5 atau hibrida rudal drone Flamingo banyak dibahas, wajar saja karena Flamingo sangat mematikan. Namun dalam strategi serangan jarak jauh Ukraina, FP-1 mungkin drone terpenting di persenjataan Ukraina. Spesifikasinya saja sudah cukup menjelaskan kenapa drone ini terus jadi kekhawatiran besar bagi Rusia. FP-1 mampu menempuh hingga 1.600 km sehingga Moskow dan semua fasilitas militer serta energi Rusia selain yang di wilayah terpencil dapat menjadi target.
Hulu ledak 160 kg pada drone ini mungkin bukan yang terbesar di antara aset serangan jarak jauh Ukraina. Namun, kekuatan tembak itu juga presisi karena sistem navigasi multimodal yang mengambil data dari SatNav, GPS, bahkan sistem GLONASS milik Rusia, serta dikombinasikan dengan sistem navigasi inersia. FP-1 selalu tiba di tujuan dan hampir selalu tepat sasaran. Namun bagi Rusia, fokus utamanya adalah biaya. Drone yang membakar kilang terbesar Moskow hanya menelan biaya sekitar $55.000 untuk dibuat Ukraina, menurut laporan Suara Baru Ukraina. Biaya rendah membuat produksi massal jadi nyata. Marketplace Komunitas Teknologi Pertahanan Ukraina mengungkapkan bahwa FPeople FP1 sedang diproduksi dalam jumlah besar, dengan hingga 100 drone dibuat setiap hari. Kami menyatakan, Putin tak bisa anggap serangan kilang ini hanya sekali, dan inilah alasannya. Ukraina sedang membangun drone yang melakukan serangan ini dalam jumlah sangat banyak, sehingga secara teori mereka bisa menyerang Rusia dengan seluruh kawanan drone setiap hari. Bukan hanya serangan drone yang menakutkan Putin, tapi juga kenyataan kota terpenting Rusia kini jadi target. Kami sudah membahas ini sebelumnya, tapi kami perlu menekankan betapa pentingnya bahwa Ukraina sekarang bisa menyerang kilang minyak yang hanya berjarak 15 km dari Kremlin, seolah-olah kapan saja mereka mau. Ini seharusnya jadi kilang minyak paling terlindungi di Rusia dan letaknya terlalu dekat dengan gedung terpenting di Moskow hingga membuat Putin tak nyaman. Peristiwa 16 dan 18 Juni menunjukkan bahwa meski banyak gertakan, pertahanan udara Moskow belum cukup melindungi kota. Dalam laporan tanggal 17 Juni, CBS News menawarkan sebuah teori tentang alasannya. Seperti yang mereka tunjukkan, besarnya serangan drone Ukraina berarti Rusia mulai kehabisan rudal pencegat S-300. Jika itu benar, maka Rusia harus lebih mengandalkan sistem seperti S-400 dan Pantsir yang lebih modern. Tetapi persediaan rudal mereka juga akan segera menipis. Itulah yang mungkin kita lihat di Moskow. Guardian melaporkan Rusia menempatkan penembak senapan mesin di menara untuk melawan drone Ukraina. Sesuatu yang tak seharusnya terjadi di ibu kota Rusia. Putin kini tak bisa lagi melindungi satu-satunya kota yang ingin dijaganya tetap aman dari perang Ukraina. Moskow seharusnya tetap tak tersentuh, tapi setiap kali drone Ukraina mengenai target mereka, citra Putin sebagai pelindung rusak dan pemimpin Rusia dipermalukan. Dan yang paling buruk bagi Putin adalah dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang hal itu. Dan dia bahkan telah mengakui ketidakmampuannya sepenuhnya untuk melindungi negaranya sendiri. Pengakuan itu tak datang langsung. Ucapan Putin tak bisa dipercaya, tapi tindakannya menunjukkan segalanya. Coba ingat kembali tanggal 9 Mei. Itu adalah tanggal parade Hari Kemenangan Rusia yang menyedihkan, di mana sama sekali tidak ada peralatan militer yang biasanya memenuhi jalanan dalam perayaan ini. Kenapa? Rusia takut drone Ukraina akan terbang ke parade itu dan menghancurkan peralatan tersebut di depan mata dunia. Demonstrasi terbesar kekuatan militer Rusia berubah jadi anti-klimaks total. Itulah pengakuan Putin. Tidak ada tank di lapangan merah menunjukkan Putin memberitahu warga Moskow bahwa ia tak lagi mampu melindungi mereka. Dan jika itu belum cukup untuk menyampaikan pesan tersebut, kilang minyak yang terbakar 15 km dari Kremlin membuat pengakuan itu semakin jelas. Moskow sekarang menjadi target. Pertahanan udara kota telah terbongkar, fasilitas penting bagi mesin perang sedang diserang, dan setiap hari Ukraina membangun puluhan drone lagi yang gagal dihentikan oleh Rusia. Tekanan terhadap Putin makin besar, seperti seharusnya. Sampaikan rencana untuk mengakhiri perang Ukraina. Itulah tuntutan yang diteriakkan oleh seorang anggota parlemen Rusia langsung kepada Vladimir Putin, dan Presiden Rusia itu pun terguncang. Parlemennya seharusnya tidak bicara seperti itu. Dan orang-orang ini tahu bahwa mereka seharusnya tunduk patuh pada penguasa. Dilarang atau tidak, itu baru saja diucapkan. Perang ini sudah terlalu lama berlangsung. Rusia berada di ambang kehancuran dan semua ini adalah kesalahan Putin. Putin sangat marah. Tapi dia juga menerima bahwa dia baru saja mendapat kenyataan pahit dari satu tempat yang seharusnya mendukung narasinya. Dalam pernyataan yang mengguncang parlemen Rusia dan mengirimkan gelombang kejutan hingga ke inti Kremlin, Vyacheslav Markayev memberikan kritik pedas terhadap narasi yang telah dibangun Putin sejak ia melancarkan invasi ke Ukraina. Seorang wakil Duma Negara dan anggota Partai Komunis Rusia, salah satu sedikit partai yang menentang Putin di Rusia modern. Markayev melontarkan tirade panjang menuduh Putin memimpin secara tidak efektif.
Dan kemudian ia membacakan daftar alasan mengapa ia mengklaim bahwa pernyataannya 100% akurat. Gelombang korupsi yang mengalir di seluruh Rusia, oligarki yang didukung oleh kebijakan Putin, dan yang paling memberatkan, kehancuran apa yang disebut Markayev sebagai segmen populasi yang paling aktif dan paling mampu bereproduksi. Semua sekarang berada di pundak Putin. Pesannya jelas, Putin telah mengorbankan seluruh generasi Rusia demi pertumpahan darahnya di Ukraina, dan sudah saatnya dia dimintai pertanggungjawaban. Waktu untuk berilusi sudah berakhir. Negara berada di ambang ledakan sosial, dan kesalahan atas hal ini sepenuhnya akan jatuh pada rezim penguasa yang sudah mengakar. Markayev menyatakan saat ia mengecam Putin di depan seluruh parlemen Rusia. Dia menambahkan, jika situasi ini berlanjut, kerusuhan sosial dan kekacauan makin mungkin terjadi. Barat pasti akan memanfaatkan ini untuk menghancurkan sisa-sisa kenegaraan Rusia, kata Markayev dalam pesan terakhirnya kepada pemimpin Rusia. Yang menarik dari komentar-komentar ini adalah keberanian mereka. Ini bukanlah seorang pembuat kebijakan yang membuat klaim samar bahwa mungkin, hanya mungkin, Putin telah mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang salah dan perlu mempertimbangkan untuk mengubah arah kebijakannya. Peringatan ini langsung dari parlemen Rusia ke pusat kekuasaan, menyatakan bahwa Putin adalah pemimpin gagal yang akan segera diposisikan lebih cepat daripada nanti. Namun disinilah situasi menjadi sangat serius bagi Putin. Ini bukan hanya anggota parlemen nakal yang menyerang. Markayev menjadi simbol kemarahan yang meningkat di Rusia, tak hanya pada geng pro-Kremlin pendukung Putin, tapi juga pada orang-orang yang Putin andalkan untuk rela mati demi kampanye berdarahnya di Ukraina. Markayev hanyalah tokoh terkenal terbaru di Rusia yang menentang presiden negara itu. Pada pertengahan Mei, Rena Sulimanov, yang juga merupakan deputi Duma Negara dari Partai Komunis Rusia, menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa ia percaya operasi militer khusus tersebut memberikan dampak buruk bagi Rusia. Ekonomi Rusia tak akan bertahan jika perang Ukraina terus berlanjut, ujar anggota parlemen, karena pengeluaran militer kini melebihi 40% anggaran dan barang sektor militer tak bernilai konsumsi. Mengadopsi anggaran dengan pengurangan pengeluaran militer tidak terlalu sulit. Namun, bagaimana nasib pekerja di industri pertahanan? Kepada mereka yang saat ini masih bersenjata, 1 juta orang akan kembali ke kehidupan sipil, di mana pekerjaan, gaji yang layak, dan adaptasi sosial, tanya Sulimana. Dan dia memang punya poin. Putin tampaknya sama sekali tidak punya rencana untuk apa yang akan terjadi setelah Ukraina. Seperti halnya dia tidak punya rencana jelas tentang apa yang Rusia coba lakukan di dalam Ukraina saat ini. Dan seorang politisi lain juga mengkritik keras pemimpin Rusia itu. Ini tokoh-tokoh Partai Komunis Rusia. Mereka makin berani, namun tetap oposisi Putin, jadi wajar jika mereka bicara seperti ini di Duma Negara. Mungkin dengan asumsi kamu lupa tentang kecenderungan Putin untuk memastikan bahwa siapapun yang menentangnya, entah bagaimana berakhir di gulag atau jatuh dari jendela yang terbuka. Tapi untuk menekankan maksudnya, bukan hanya politisi oposisi yang mengkritik Putin. Tokoh terkenal lain yang menyerukan diakhirinya kekuasaan Putin adalah Ilya Remeslo. Selama sebagian besar perang, dia sangat menjilat kepada Putin, menghabiskan bertahun-tahun mengejar pengkritik rezim dan menyebarkan fitnah terhadap jurnalis yang mengungkap kegagalan Putin. Sekarang Remeslo telah membelakangi Putin. Dia berubah dari pendukung Kremlin menjadi ingin menjatuhkan Putin dengan postingan di Telegram kepada 90.000 pengikutnya yang menjelaskan mengapa ia tak lagi mendukung presiden yang dulu ia cintai. Lagi-lagi, alasan yang sama muncul. Kepemimpinan militer buruk, generasi Rusia tewas sia-sia dalam perang, gagal, dan ekonomi Rusia runtuh. Putin bukan pemimpin sah, tulis Remeslo, dan seharusnya mundur serta diadili sebagai penjahat perang. Jangan salah paham, para penentang ini adalah tikus, dan mereka melakukan apa yang biasa dilakukan tikus, yaitu melarikan diri dari kapal yang tenggelam ketika mereka melihat kapal itu hampir karam. Itulah Putin saat ini, sebuah kapal yang telah hancur di perairan terbuka. Mereka yang dulu mendukungnya kini melarikan diri. Mereka yang mungkin pura-pura mendukungnya karena takut dengan apa yang akan dia lakukan jika mereka tidak mendukung, sekarang menjadi jauh lebih berani. Rasa takut sudah hilang, pesan itu tersebar. Rusia diambang kehancuran total dan semuanya salah Putin. Putin mungkin marah dengan apa yang dikatakan para politisi dan mantan kroninya tentang dirinya. Tapi dia akan ketakutan karena kata-kata mereka tampaknya mendapat sambutan dari rakyat Rusia.
Jika hanya beberapa tokoh terkenal yang mengkritik Putin, pemimpin Rusia itu tidak akan terlalu khawatir. Ada banyak jendela terbuka di Rusia dan lebih dari cukup kesempatan bagi orang-orang tertentu untuk mengalami kecelakaan yang berbahaya. Namun masalah utama bagi Putin adalah kemarahan rakyat Rusia yang sejalan dengan pernyataan marah para anggota parlemen. Mari lihat hasil survei. Tunggu, kita tidak bisa. Kenapa? Seperti dilaporkan Telegraph, Pusat Riset Opini Publik Rusia, VCIM, lembaga survei negara, tidak lagi mempublikasikan peringkat kepercayaan terbuka untuk Putin seperti dulu. Kami tidak mengatakan terbuka secara sarkastik di sini. VCIM membuat survei terbuka maupun tertutup. Ini berarti lembaga survei langsung menanyakan responden apakah mereka percaya pada Putin dan orang sekitarnya. Survei terbuka berbeda karena responden diminta menyebut nama politisi yang dipercaya tanpa arahan. Survei-survei ini menunjukkan rata-rata tingkat kepercayaan warga Rusia pada Putin di tahun 2026. Pada bulan Maret lalu, lebih dari 70% responden yang ditanya dalam survei tertutup tentang Putin mengaku bahwa mereka mempercayai pemimpin Rusia tersebut. Tidak setinggi harapan Putin, tapi cukup baik untuk survei yang mengandung ancaman hukuman bagi yang tidak percaya pada pemimpinnya. Dalam survei terbuka bulan itu, hanya 29,5% warga Rusia langsung menyebut Putin sebagai politisi yang mereka percaya, sebelum survei ini tiba-tiba dihentikan pada April. Itu sudah memberitahu semua yang perlu Anda ketahui. Jika tidak ditanya langsung soal Putin, rakyat Rusia menyatakan akan mempercayai siapapun selain dia untuk melakukan pekerjaan yang sudah ia jalani selama lebih dari 25 tahun. Mari kita telaah jajak pendapat ini. Artikel 22 Mei Meduza menyebut survei Public Opinion Foundation, lembaga survei terkemuka Rusia, menunjukkan tingkat persetujuan terhadap Putin turun ke titik terendah dalam setahun terakhir. Angkanya masih tergolong tinggi, dengan 71% responden mengatakan bahwa mereka percaya Putin menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Tapi ingat apa yang sudah kita lihat tentang jenis jajak pendapat tertutup seperti ini. Ketika ditanya secara langsung tentang Putin, sebagian besar orang Rusia cenderung mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaannya dengan baik karena rasa takut. Yang jauh lebih menarik dari jajak pendapat ini adalah 14% dari responden cukup berani untuk mengatakan secara langsung bahwa Putin menjalankan tugasnya dengan buruk, yang sekali lagi merupakan angka tertinggi dalam setahun terakhir. Bukan hanya anggota parlemen Partai Komunis dan mantan propagandis pro-Kremlin yang kehilangan kepercayaan pada Putin. Rakyat Rusia dengan jujur memberitahu pemimpinnya bahwa mereka tak lagi percaya pada penilaiannya. Ini hanya hasil dan tindakan yang sudah kita lihat secara terbuka. Ketidakpuasan di Rusia sangat dalam, terbukti dari dokumen bocor yang menunjukkan dukungan untuk Putin benar-benar anjlok. Itu mengubah segalanya bagi pemimpin Rusia. Sedikit catatan sebelum kami jelaskan alasannya, ini acara militer dan laporan seperti ini jadi alasan kami membuat video. Kami mengungkap realitas perang Ukraina dan membahas lebih dalam di balik berita utama. Jika Anda suka, dukung dan berlangganan saluran ini. Setelah kecaman keras Markaev terhadap pemimpinnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa intelijen Ukraina telah mencegat dokumen rahasia Rusia dari dalam Kremlin. Zelensky menyatakan informasi dalam dokumen-dokumen itu tidak baik untuk pemimpin Rusia. Zelensky menyebut indikator prediksi ketidakpuasan warga Rusia terhadap Putin akan terus meningkat stabil dan dia mulai terbiasa bahwa pertumbuhan ketidakpuasan itu tak bisa dihentikan. Indikator ini tidak akan stabil sebelum September saat pemilihan parlemen di Rusia. Angka-angka itu sangat buruk bagi Vladimir Putin. Menurut proyeksi internal Kremlin sendiri, hanya 55% dari populasi Rusia yang akan menyetujui tindakan Vladimir Putin pada saat pemilihan Duma Negara tahun 2026 dimulai pada bulan September. Lebih mengkhawatirkan bagi Vladimir Putin, 33% diperkirakan secara tegas menyatakan tidak setuju, sementara 12% lainnya masih ragu atau tidak termasuk dalam kategori "kami mencintai dan mempercayai presiden kami". Vladimir Putin kemungkinan besar terkejut oleh laporan ini. Namun yang paling membuatnya khawatir adalah partai yang dipimpinnya, Rusia Bersatu, mengalami penurunan dukungan stabil, ungkap Volodymyr Zelensky. Masalah ini muncul saat pemilu September karena memberi peluang bagi partai oposisi seperti Partai Komunis Rusia yang menantang Vladimir Putin untuk meraih keuntungan di parlemen.
Solusi Partai Rusia Bersatu tampaknya adalah meningkatkan kecurangan demi hasil yang diinginkan Vladimir Putin agar tetap mengendalikan Duma negara. Kemanapun Vladimir Putin memandang, dia melihat rakyat Rusia siap berubah. Mereka melihat Rusia di ambang kehancuran dan langsung menuding seorang pria yang kini lebih sering bersembunyi di bunker daripada memimpin negaranya. Entah kenapa, situasi Vladimir Putin makin buruk. Dokumen bocor itu juga menunjukkan menurunnya dukungan untuk Vladimir Putin dan partainya. Mereka juga menyatakan ada pertumbuhan terukur dalam suasana protes di beberapa wilayah Rusia, seperti disebut dalam dokumen itu. Klaim itu sejalan dengan laporan United 24 Media pada 14 Mei yang menyatakan bahwa potensi protes di dalam Rusia telah mencapai tingkat tertinggi dalam hampir 2 tahun. Menurut laporan tersebut, sebuah survei yang dilakukan oleh Levada Center yang independen mengungkapkan bahwa 20% warga Rusia percaya bahwa protes terhadap penurunan standar hidup di Rusia mungkin terjadi. Yang menjelaskan salah satu alasan Putin mendapat banyak reaksi keras sekarang. Sebanyak 14% lainnya mengatakan bahwa mereka percaya protes dengan tuntutan politik juga mungkin terjadi. Pada November 2025 lalu, yang merupakan terakhir kali Levada Center melakukan survei ini, persentasenya masing-masing adalah 16% dan 11%. Angkanya telah meningkat. Melihat semua yang terjadi, jelas rakyat Rusia sudah muak dan lelah dengan Putin yang memaksakan perang dan melumpuhkan negara mereka. Itu membawa kita pada alasan mengapa semua ini terjadi sekarang. Zelensky memberitahu kita sesuatu tentang dokumen yang bocor yang mengungkapkan salah satu alasan mengapa popularitas Putin merosot dan mengapa sekarang dia dikritik di parlemen Rusia. Kami yakin laporan ini belum mempertimbangkan kemungkinan peristiwa di Juni, Juli, dan Agustus yang pasti akan memengaruhi situasi di Rusia, kata Zelensky. Kematian massal rakyat Rusia sangat mempengaruhi turunnya popularitas Putin dan situasi diperkirakan semakin memburuk seiring serangan musim panas Rusia. Serangan musim semi yang begitu dibanggakan itu saja sudah cukup buruk bagi Rusia. Serangan-serangan yang seharusnya membuka jalan bagi runtuhnya Donetsk justru membawa kematian dan cedera dalam skala besar bagi Rusia. Pada bulan Maret dan April, Rusia kehilangan sekitar 35.000 tentara akibat pertahanan Ukraina. Bulan Mei pun tidak jauh lebih baik karena kerugian Rusia di medan perang melebihi 30.000 orang sehingga total kasar sekitar 110.000 tentara Rusia tewas atau terluka akibat serangan musim semi tersebut. Hal ini tercatat dalam laporan Kremlin yang bocor, namun proyeksi itu tampaknya tidak mempertimbangkan dampak pada Rusia selama musim panas saat mereka mencoba meningkatkan serangan. Tanda-tanda awal tidak baik bagi Putin. Pada tanggal 13 Juni saja, Rusia kehilangan 1.440 tentara menurut laporan Pravda. Jadi bukan berarti jumlah korban yang besar itu menurun, bahkan jumlahnya semakin meningkat. Tanggapan Putin terhadap hal ini adalah dengan memberlakukan bentuk mobilisasi secara perlahan yang akan menyebabkan lebih banyak lagi kematian di pihak Rusia dan akibatnya semakin banyak ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang sudah percaya bahwa Putin sedang membawa negara mereka menuju kehancuran. Pada 13 Juni, Pravda melaporkan Putin menandatangani dekret baru yang menambah jumlah kekuatan militer Rusia. Total personel 2.399.130 dengan 1.510.000 prajurit aktif. Hal ini terjadi meskipun Rusia gagal memenuhi target relawannya. Kiev Independent melaporkan bahwa intelijen Ukraina mengungkapkan bahwa 70.500 orang mendaftar menjadi tentara untuk Rusia selama 3 bulan pertama tahun 2026, yang berarti masih kurang 30.000 dari target Rusia. Dan sekitar 20.000 lebih sedikit dibanding 90.000 pendaftar di periode sama tahun 2025. Namun Putin menyatakan militer Rusia perlu diperbesar. Mobilisasi tampaknya jadi satu-satunya pilihan bagi Putin, sehingga kemarahan di Rusia akibat kehilangan generasi muda, seperti disampaikan Markaev di Duma negara, akan semakin meningkat. Itu buruk bagi Putin, tapi yang lebih parah adalah kemarahan rakyat Rusia melebihi sekedar jumlah korban akibat invasi Putin. Seperti yang disorot oleh Telegraph, pengeluaran pertahanan Rusia telah mencapai tingkat yang belum pernah kita lihat sejak era Perang Dingin. Disebutkan bahwa pengeluaran militer naik sebesar 30% pada awal tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, yang berarti perang Putin menyumbang 46% dari total pengeluaran anggaran Rusia. Militarny mengonfirmasi penilaian tersebut dalam sebuah laporan yang menyatakan bahwa hampir 1 dari setiap 2 rubel dalam anggaran negara Rusia digunakan untuk perang.
Ingat jajak pendapat Levada Center yang disebutkan sebelumnya. Lavrov menemukan 20% warga Rusia percaya protes bisa terjadi akibat turunnya standar hidup di Rusia. Pengeluaran militer yang berlebihan menjadi alasan protes karena obsesi Putin pada perang yang mendorong Rusia ke jurang ekonomi. Namun ada orang-orang yang telah angkat bicara tentang hal ini, menambah suara-suara yang menyerukan agar Putin melakukan perubahan atau mundur dari jabatannya. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiulina telah memperingatkan krisis ekonomi yang akan datang selama sekitar setahun terakhir. Pada Forum Ekonomi Saint Petersburg tahunan versi 2025, Nabiulina bersama yang lainnya memperingatkan bahwa ekonomi Rusia sedang menuju resesi. Setahun kemudian, April 2026, dia menyatakan Rusia kekurangan 2,5 juta tenaga kerja, situasi yang menurutnya belum pernah terjadi di sejarah Rusia modern. Nabiulina tidak secara terang-terangan menuntut pengunduran diri Putin seperti Partai Komunis Rusia, namun dia menegaskan kebijakan ekonomi Putin menyebabkan situasi Rusia sekarang. Apa yang dikatakan Nabiulina pada musim panas 2026? Ternyata tidak banyak yang dia katakan. Nabiulina absen di Forum 2026 setelah sebelumnya memperingatkan resesi setahun lalu dan nyaris tak terlihat dalam beberapa minggu terakhir. Dia juga absen dari pertemuan suku bunga dengan Putin dan para menterinya awal Juni. Kremlin menyatakan dia cuti sakit. Ini adalah Rusia dan Nabiulina telah menunjukkan adanya krisis ekonomi yang tidak ingin Putin ungkapkan. Apakah dia benar-benar cuti sakit atau sengaja dijauhkan dari rapat penting yang seharusnya mengutamakan pendapatnya? Melihat negaranya runtuh dan popularitas serta tingkat kepercayaannya anjlok, Putin mencoba menyembunyikan kondisi Rusia dari rakyatnya. Namun, dia harus menerima kenyataan. Menurut UNN pada 11 Juni, studi menunjukkan cadangan keuangan Rusia hampir habis. Cadangan itu turun menjadi 1,8% dari produk domestik bruto negara tersebut karena pendapatan energi menurun sebesar 45% dari tahun ke tahun. Peringatan Nabiulina soal kekurangan tenaga kerja menunjukkan ekonomi Rusia sudah mencapai batas produksi dan produksinya lebih banyak untuk perang, bukan rakyat. Jajak pendapat lain, kali ini oleh Pusat Nest, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Rusia yang memprihatinkan menjadi pendorong ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Jajak pendapat menunjukkan hanya 15% warga Rusia menilai positif kebijakan ekonomi Putin, sedangkan sepertiga lainnya berpandangan negatif. Ada tanda kemarahan dari jajak pendapat, tapi Putin tetap tidak goyah. Dia sangat terobsesi merebut Ukraina hingga terus menyeret Rusia menuju kehancuran. Ribuan orang meninggal setiap bulannya. Biaya untuk mempertahankan invasi ini semakin besar. Putin merespons dengan menandatangani dekret penambahan tentara Rusia yang justru memperburuk masalah ini. Markayev benar, Rusia berada di ambang ledakan sosial. Namun, Putin yang bodoh belum menyadarinya. Dia tetap membatasi dan menyangkal, fokus pada Ukraina meski peringatan keras terdengar. Rusia berada di ambang kehancuran dan Putinlah yang memimpin kehancuran itu. Saat Putin menginvasi Ukraina, semua orang mengira Rusia akan mudah menang. Mesin penghancur itu menuju Ukraina yang ada di jalurnya. Namun setelah lebih dari 4 tahun, semua orang terlihat agak bodoh. Rusia tidak menang. Sebenarnya Putin sudah kalah perang karena dua hal yang menghancurkan peluang Rusia. Strategi Ukraina adalah salah satunya. Ukraina melakukan hal yang belum pernah terjadi, terutama sepanjang 2025 hingga 2026 yang mengubah permainan. Tapi ada hal lain, sesuatu yang membuat Putin kalah jauh sebelum dia bahkan memulai perangnya. Fakta mengejutkan terungkap yang menjelaskan alasan kegagalan besar Putin di Ukraina. Namun sebelum membahas fakta mengejutkan itu, berikut situasi perang saat ini dan bagaimana Ukraina menciptakan situasi yang sedang kita bahas ini. Saat ini, semua momentum perang Putin berpihak pada Ukraina. Situasi di lapangan menunjukkan hal tersebut. Meskipun melancarkan serangan besar-besaran di musim semi yang seharusnya melumpuhkan Donbas dan menempatkan Rusia pada posisi di mana mereka bisa meminta apa saja di meja perundingan, Ukraina justru menjadi negara yang memperoleh kemajuan. Institut Studi Perang menyatakan Rusia hanya merebut sekitar 40 km persegi dari Ukraina pada Mei, hasil yang sangat mengecewakan untuk serangan besar yang seharusnya mengakhiri perang. Situasi Rusia makin buruk karena Ukraina membebaskan 280 km persegi wilayahnya pada bulan yang sama. Hal serupa terjadi pada April saat Rusia merebut 28 km persegi, tapi kehilangan 116 km persegi.
Kita sedang menyaksikan perubahan secara langsung pada tahun 2026, tetapi kenyataannya adalah Rusia memang sudah tidak berjalan baik sejak beberapa minggu pertama kampanyenya. Sedikit perspektif, kampanye besar Rusia pada Februari 2022 yang seharusnya melumpuhkan Ukraina, itulah semua yang dicapai Rusia. Saat itu, Rusia berhasil menduduki 27% wilayah Ukraina, dan Ukraina segera melakukan pertahanan yang begitu hebat sehingga Rusia terdorong mundur menjadi hanya menguasai 18% pada November 2022. Putin tampaknya mendapat informasi salah soal mudahnya mengalahkan Ukraina. Sungguh menarik. Sejak November 2022, Rusia telah menghabiskan hampir 4 tahun yang brutal hanya untuk merebut tambahan 1,5% wilayah Ukraina dengan menumpahkan banyak darah dalam prosesnya. Kementerian Keuangan Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah menderita lebih dari 1,38 juta korban sejauh ini. Obsesi Putin terhadap Ukraina dan pengorbanan yang ia paksa pada Rusia berpadu dengan angka kelahiran rendah dan kematian tinggi. Sampai pada titik di mana diperkirakan populasi Rusia akan menyusut sekitar 300.000 orang setiap tahunnya hingga tahun 2050, menurut laporan geografis. Semua ini hanya demi wilayah sebesar Los Angeles County sejak November 2022. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Mengapa Rusia bisa gagal parah padahal mereka unggul jumlah personel dan perlengkapan militer, sehingga seharusnya Ukraina tidak bisa bergerak? Jawabannya terletak pada dua hal: strategi jenius Ukraina, dan fakta mengejutkan bahwa Putin sejak awal perang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kita mulai dari strateginya. Sejak tahun 2025, Ukraina telah mengubah cara mereka bertempur melawan Rusia. Di awal perang, Ukraina berusaha menandingi dan mengalahkan Rusia di darat. Ukraina membebaskan wilayah dengan melancarkan serangan darat, seperti pada musim panas 2023 saat mereka meluncurkan serangan balasan besar yang akhirnya gagal mencapai tujuan. Pendekatan itu malah menguntungkan Putin, meski Rusia tidak banyak maju. Ia ingin Ukraina menghancurkan militernya sendiri dengan membenturkannya pada tentara Rusia yang jauh lebih besar. Memang banyak tentara Rusia yang akan tewas, tapi begitu juga dengan banyak tentara Ukraina sehingga Rusia akan keluar sebagai pemenang dalam perang yang menguras tenaga. Jadi, Ukraina mengubah strategi. Mulai tahun 2025, fokus negara itu beralih dari serangan darat ke strategi asimetris yang dirancang untuk melakukan dua hal: melumpuhkan ekonomi Rusia, dan saat Ukraina memasuki tahun 2026, memanfaatkan generasi baru drone untuk menghancurkan wilayah belakang Rusia di wilayah pendudukan. Di bidang ekonomi, serangan jarak jauh yang menembus ke Rusia lebih dalam dari perkiraan Putin berperan besar menghancurkan ekonomi Rusia. Sanksi kinetik ini yang berjalan seiring dengan 26.655 sanksi tradisional yang telah dijatuhkan Ukraina dan sekutunya terhadap Rusia menyebabkan kerusakan ekonomi yang sangat besar. Tahun 2025 adalah saat Ukraina benar-benar berkomitmen pada strategi ini. The Economist memiliki datanya. Disebutkan bahwa Ukraina melancarkan 335 serangan yang setidaknya berjarak 100 km dari perbatasannya antara tahun 2022 hingga akhir 2024. Pada tahun 2025, angka itu melonjak menjadi 658, hampir 2 kali lipat dalam 1 tahun dibandingkan yang dicapai Ukraina selama 3 tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2026, dengan asumsi Ukraina mempertahankan kecepatannya saat ini, mereka akan melakukan lebih dari 800 serangan jarak jauh terhadap Rusia, yang sebagian besar menargetkan fasilitas minyak dan gas yang menjadi andalan Rusia untuk menjaga aliran uang ke mesin perang Putin. Dan itulah kuncinya. Putuskan urat nadi energi dan seluruh ekonomi Rusia akan kesulitan sebagai akibatnya. Dampak dari aspek strategi asimetris Ukraina ini, terutama pada tahun 2026, sangat terasa. Pada 12 Mei, Moscow Times melaporkan bahwa Rusia terpaksa memangkas proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB dari 1,3% menjadi 0,4% karena serangan Ukraina mengguncang sektor energi negara tersebut. Ekonomi Rusia juga mengalami kontraksi sebesar 0,3% selama kuartal pertama tahun 2023, yang merupakan perubahan tajam dari pertumbuhan yang dihasilkan oleh transformasi menjadi ekonomi masa perang pada tahun-tahun awal perang. Ukraina bisa mengklaim banyak masalah ekonomi Rusia, dan beberapa pihak memprediksi Rusia telah memasuki tahap akhir dalam upaya pemulihan ekonominya. Institut Kiel adalah salah satunya.
Dalam sebuah artikel pada 11 Juni disebutkan bahwa ekonomi masa perang Rusia telah mencapai batasnya karena aset dalam dana kekayaan negara cair Rusia telah turun menjadi hanya 1,8% dari PDB pada bulan April dari 6,5% pada awal invasi. Pendapatan minyak dan gas juga anjlok tajam selama kuartal pertama tahun 2026, turun sebesar 45% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu adalah ulah Ukraina. Sulit bagi Rusia untuk menjual minyak dan gas ketika kilang dan terminalnya terbakar. Masalah ekonomi tahun 2026 ini hanyalah permulaan. Kenyataan yang dihadapi Putin sekarang adalah bahwa ekonomi Rusia tidak pernah kuat selama perang Ukraina, bahkan ketika Rusia mengklaim adanya pertumbuhan. Kremlin mengklaim bahwa PDB Rusia tumbuh sekitar 13% antara tahun 2020 dan 2024 sebelum strategi serangan jauh ke dalam wilayah lawan Ukraina benar-benar diterapkan. Namun, itu bisa saja bohong dan sering terjadi di lingkaran dalam Putin. Menurut Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergaard, analisis terhadap indeks luminositas malam hari Rusia menunjukkan bahwa PDB negara itu sebenarnya menyusut sebesar 8% selama periode waktu ini. Ini cara menarik untuk mengukur, tapi sudah ada preseden. S&P Global menyebut luminositas malam hari sebagai indikator ekonomi penting karena beberapa alasan. Yang terpenting bagi Rusia, ini menunjukkan betapa aktifnya rantai pasokan dan pusat industri. Jika lampu tidak menyala, maka tidak ada yang menghasilkan uang, setidaknya tidak sebanyak yang diklaim Rusia. Dalam konteks ini, serangan mendalam strategi Ukraina tidak selalu menimbulkan masalah baru bagi Rusia. Ini memperkuat masalah yang sudah ada sejak invasi diluncurkan, dan masalah itu hanya semakin memburuk seiring semakin banyaknya minyak yang terbakar. Kita telah melihat kebohongan serupa terkait angka inflasi Rusia. Pada tahun 2024, Rusia mengklaim bahwa inflasi sebesar 10%. Itu terlalu tinggi, dan hal itu membuat Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga menjadi 21%, yang sangat memberatkan siapapun yang membutuhkan pinjaman, baik individu maupun bisnis. Namun, pada pertengahan tahun 2026, Rusia tampaknya mulai bisa mengendalikan keadaan. Inflasi turun menjadi 5,2% menurut klaim Kremlin. Namun intelijen militer Swedia mengatakan sebaliknya, mengklaim bahwa inflasi Rusia sebenarnya mendekati 15% yang membuat kapasitas Rusia untuk belanja militer yang sudah lemah menjadi semakin lemah. Bahkan penutupan Selat Hormuz akibat operasi Epic Fury tidak banyak membantu Rusia di sini. Harga minyak memang naik, tetapi kampanye serangan jarak jauh Ukraina telah berkembang sampai pada titik di mana mereka mampu menyerang terminal terminating yang digunakan Rusia untuk mengekspor minyaknya, bahkan seringkali beberapa kali untuk menutupnya sepenuhnya. Contohnya terlihat pada 14 Juni saat Ukraina mengonfirmasi kembali menyerang Tuap, asal 20% penjualan minyak laut Rusia. Kita melihat penderitaan ekonomi Rusia. Strategi asimetris Ukraina yang menekankan serangan jarak jauh menciptakan banyak tantangan ekonomi bagi Rusia. Dan jika tidak menciptakan, maka drone jarak jauh Ukraina memperparah masalah yang sudah ada. Logikanya jelas dan mudah diikuti. Lukai ekonomi Rusia, maka mesin perangnya lumpuh. Tapi bukan hanya itu inti dari strategi cerdik tersebut. Saat Rusia menghadapi serangan udara terus-menerus, Ukraina melanjutkan strategi kedua yang fokus pada wilayah pendudukan. Kedua taktik ini jika digabungkan adalah hal yang akan membuat Rusia kalah dalam perang. Dan ingat, masih ada kejutan besar yang membuat Putin terpojok sejak awal. Kejutan besar ini mengubah semua yang kita tahu tentang perang Ukraina. Sebelum membahas lebih jauh, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika Anda mendapatkan wawasan berharga dari channel ini, tekan subscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Sebelumnya kami informasikan, Ukraina telah beralih dari kampanye darat besar-besaran terhadap pasukan Rusia. Kami juga memberitahu bahwa Ukraina unggul pada April-Mei dalam merebut wilayah. Bagaimana itu bisa terjadi tanpa Ukraina mengorbankan banyak tentara untuk merebut wilayah? Jawabannya, serangan jarak menengah. Sepanjang 2026, Ukraina melancarkan serangan jarak jauh yang makin intensif ke wilayah Rusia, didukung serangan jarak menengah berkat generasi baru drone yang memungkinkan menghantam area belakang pasukan Rusia di wilayah pendudukan. Ukraina selama tahun ini banyak memakai drone untuk menyerang target Rusia dalam jarak 50 hingga 200 km. Pada Mei saja, Ukraina melancarkan hampir 2.000 serangan, menurut Presiden Volodymyr Zelensky. Kampanye ini melumpuhkan pos komando, pertahanan udara, dan pasukan di belakang garis depan.
Di bawah program blokade logistik yang diumumkan Ukraina akhir Mei sebagai kelanjutan kampanye serangan jarak menengah, Ukraina juga menghancurkan rekor jumlah kendaraan suplai dan truk bahan bakar Rusia yang beroperasi di wilayah pendudukan untuk mendukung logistik tentara di garis depan. Pada Mei, pasukan Ukraina menghancurkan 8.612 kendaraan dan tangki bahan bakar Rusia serta melakukan serangan jarak menengah lainnya. Jalan raya, terutama yang menuju ke Crimea, terus-menerus diserang. Dan semua ini menambah situasi yang mengerikan bagi Rusia. Persediaan tidak sampai ke tempat yang seharusnya, dan itu menciptakan peluang bagi Ukraina untuk melancarkan serangan balasan yang terarah. Kini, Ukraina melemahkan Rusia dari belakang sebelum melakukan operasi kilat di darat, menggempur kelompok tentara Rusia yang makin terisolasi dan mempertahankan wilayah yang direbut, bukan lagi serangan darat besar-besaran seperti awal perang. Ditambah lagi dengan pertahanan mematikan Ukraina, hasilnya Ukraina mencatat 2 bulan berturut-turut dengan keuntungan bersih penguasaan wilayah atas Rusia. Jangkauan adalah segalanya dalam strategi Ukraina melawan Rusia. Itu hal yang tak pernah diduga Putin akan dimiliki Ukraina. Serangan jarak jauh Ukraina pada 2026 menembus 2,5 kali lebih dalam dibanding 2022. Menurut Kementerian Pertahanan Ukraina pada bulan April, itu berarti mereka mampu menghantam target-target Rusia secara konsisten pada jarak hingga 1.750 km. Itu sangat besar, dan itulah alasan mengapa Rusia kehilangan begitu banyak wilayah dan dipermalukan habis-habisan di garis depan. Selain itu, serangan-serangan ini bukan satu-satunya yang dilakukan Ukraina. Prajurit Rusia masih harus dieliminasi di garis depan. Itulah tujuan zona maut yang dipenuhi drone FPV Ukraina. Drone pengintai dan serang jarak pendek rutin berpatroli hingga 30 km dari garis depan, memburu prajurit dan peralatan Rusia yang menuju garis depan untuk menyerang. Ini adalah resep untuk bencana. Ambil sedikit tindakan merusak ekonomi Rusia, tambahkan sedikit serangan jarak menengah yang menghancurkan bagian belakang, dan gabungkan dengan serangan drone FPV dalam jumlah besar terhadap prajurit di dan sekitar garis depan, maka Anda mendapatkan perang yang sedang kalah oleh Putin. Kita sudah menyatakan Putin kalah perang sejak awal. Tahun 2026 menjadi puncak strategi Ukraina yang telah dijalankan setahun penuh. Namun, masih ada masalah soal kejutan besar yang sudah dibahas, di mana kejutan itu menunjukkan Presiden Rusia kalah perang sejak awal karena tidak tahu apa yang dihadapi. Kami tak akan membuat Anda menunggu. Putin telah bertahun-tahun dibohongi soal hampir semua hal tentang Rusia. Selalu terasa aneh bahwa Putin bisa sangat meremehkan Ukraina ketika dia melancarkan invasinya. Kekuatan pertahanan langsung Ukraina tampaknya membuat Rusia lengah, sehingga pejabat Amerika Serikat dan Eropa menyarankan bahwa Putin telah disesatkan tentang kekuatan sebenarnya militer Ukraina sejak awal. Para pejabat itu tidak tahu betapa benarnya mereka. Pada 15 Juni, media United 24 dan Moscow Times mengungkapkan bahwa Putin hidup dalam versi realitas alternatif yang disajikan kepadanya oleh televisi pemerintah Rusia. Itu menurut mantan propagandis Rusia, Dmitry Skorobutov, yang mengklaim bahwa stasiun televisi milik negara Rusia telah menyiarkan siaran berita terpisah yang tidak ditayangkan, yang dibuat khusus untuk membuat Putin tersenyum sejak tahun 2011. Siaran ini bahkan tidak ditonton rakyat Rusia. Siaran-siaran itu dibuat semata-mata agar Putin melihat kabar baik, entah itu benar-benar ada atau tidak, dan sepenuhnya menghindari kabar buruk yang mungkin bisa memberinya gambaran tentang bagaimana sebenarnya perkembangan invasinya ke Ukraina. Bagaimana Skorobutov tahu semua ini? Dia adalah mantan pemimpin redaksi program Vesti di Rosia One. Jadi dia secara langsung bertanggung jawab menyebarkan apa yang tanpa ironi bisa kita sebut sebagai berita palsu ke mata dan telinga Putin. Begini cara kerjanya, ujar Skorobutov soal proyek bernama Sandi Penonton Utama. Misalnya, episode reguler Vesti tayang pukul 8 malam, lalu kru produksi tetap tinggal. Kami diberi instruksi tentang berita apa yang harus dipertahankan dalam siaran itu, apa yang harus ditambahkan, di mana harus memperindah, dan apa yang harus dihapus agar Putin nantinya akan diperlihatkan gambaran ideal tentang indahnya Rusia saat ini. Dengan kata lain, bahwa dia adalah presiden yang sangat baik. Putin telah diisolasi dari kenyataan dengan cara seperti ini selama bertahun-tahun, kata mantan propagandis itu. Tiba-tiba, banyak hal soal perang Ukraina jadi masuk akal. Jika program ini masih berjalan, berarti Putin belum pernah melihat berita kegagalan Rusia di Ukraina atau hal lain yang bisa membuatnya marah sejak sebelum perang. Dan tampaknya pemalsuan ini melampaui program berita khusus yang dibuat untuk Putin.
Pada 29 Mei, Suara Baru Ukraina melaporkan Komandan Militer Putin memberikan peta palsu ke pemimpin Rusia, melebih-lebihkan pencapaian Rusia untuk menutupi kenyataan bahwa serangan mereka melambat dan kehilangan wilayah. Kepercayaan diri Putin soal dominasi Rusia kini tampak sangat berbeda. Tuntutan merebut Donbas pada September mungkin bukan karena kesombongan, tapi karena ketidaktahuan akan kondisi buruk Rusia di sana. Saat Putin mengklaim Rusia merebut Pokrovsk dan Vovchansk akhir 2025, meski keduanya belum jatuh, mungkin komandan melaporkan tentara Rusia sudah berhasil. Pada 13 Juni, Putin mengklaim tentara Rusia tak bisa mengangkat kepala akibat drone Ukraina, seolah itu penemuan baru, padahal sudah terjadi bertahun-tahun. Apakah informasi ini berhasil lolos dari jaring kebohongan yang telah dirancang dengan hati-hati di sekitar Putin, sehingga dia baru saja menyadari bahwa drone mungkin memang menjadi masalah di Ukraina? Kita tidak bisa tahu pasti, tapi yang jelas Presiden Rusia telah lama bertindak berdasarkan gambaran realitas yang keliru di Ukraina, Rusia, dan lainnya. Kini, meski komandan dan propagandis Rusia tak bisa lagi menutup-nutupi situasi di Ukraina, Putin mungkin mulai menyadari kebenaran. Rusia sudah kalah sejak awal, kini Ukraina kian menekan Rusia. Itu membuat Putin takut dan putus asa. Putin mungkin mulai sadar Rusia kalah di perang Ukraina di banyak lini. Jangan salah paham, itu bukan berarti dia sudah tidak berbahaya. Kesadaran itu justru bisa membuatnya makin tak terkendali, karena dia ingin memperluas perang yang dia mulai itu melampaui perbatasan Ukraina hingga ke wilayah NATO di Eropa. Penghinaan ini mungkin terlalu berat bagi Putin, sehingga ia menolak perdamaian dan lebih memilih bertarung habis-habisan daripada menerima kekalahan akibat kecerdasan Ukraina, ketidakmampuannya, dan kebohongan para penjilat selama lebih dari 1 dekade. Bahaya ini berasal dari keputusasaan, jadi tidak akan berlangsung lama. Seiring masalah Rusia semakin dalam, sekutu-sekutu Eropa Ukraina memiliki peluang untuk memperparah situasi dengan sanksi yang lebih banyak dan tingkat dukungan yang lebih besar, yang akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi ekonomi Rusia dan hasil yang lebih baik lagi bagi Ukraina di medan perang. Kerugian Rusia yang terus bertambah dan perekrutan sukarelawan yang minim mulai mendorong Vladimir Putin ke arah mobilisasi, langkah yang sangat tidak populer dan bisa memicu rakyat akhirnya berbalik meninggalkannya. Jika Vladimir Putin ingin menghindarinya, dia harus mengurangi aktivitas militer Rusia, yang berarti mengakhiri invasi yang sudah goyah atau menambah beban pada ekonomi yang sudah hancur, sehingga menambah kesulitan dan penderitaan rakyatnya. Vladimir Putin kehabisan pilihan, namun obsesinya membuatnya tak punya jalan keluar. Vladimir Putin kini lebih membutuhkan Ukraina. Dia berjanji Rusia akan menguasai Ukraina dalam beberapa hari, tapi dia salah. Selama lebih dari 4 tahun, Rusia telah dipermalukan dan dikalahkan di hadapan dunia. Kini Ukraina punya strategi sempurna untuk mengalahkan Rusia sekali untuk selamanya. Mesin penggilas itu kini berbalik arah. Kini, Putin dan Rusia ada di hadapan mesin penggilas itu, menunggu dihancurkan. Selain menegosiasikan perjanjian damai yang gagal memberi Rusia apapun yang dijanjikan Putin, Presiden Rusia tak punya jalan keluar dari perang yang sudah kalah sejak ia melancarkan invasinya tanpa pernah menyadarinya. Itu seharusnya dilakukan secara diam-diam, sebuah pemindahan rahasia, sesuatu yang bersifat nuklir yang seharusnya berjalan tanpa terdeteksi dan tidak pernah ditemukan. Tapi seseorang mengetahuinya. Dan untuk pemindahan itu, semuanya berakhir dengan bencana total. Rusia mencoba mengirim reaktor nuklir ke Korea Utara dalam upaya mendukung salah satu sekutu terakhirnya. Tapi seseorang meledakkan reaktor-reaktor itu di Laut Tengah. Apakah itu Amerika Serikat? Jerman? Yang mengejutkan, itu bahkan bisa jadi Tiongkok. Siapapun pelakunya, hasilnya jelas. Korea Utara tak akan dapat reaktor-reaktor itu. Mari kita mulai dari dasar-dasarnya. Pada tanggal 23 Desember 2024, sebuah kapal kargo Rusia bernama Ursa Major mengalami masalah serius di Laut Tengah. Serangkaian ledakan mengguncang kapal tersebut yang akhirnya menyebabkan kapal itu tenggelam dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan sekitar 60 mil dari pantai Spanyol. Laporan saat itu menyatakan tidak ada alasan ledakan terjadi. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan terjadi ledakan di ruang mesin menurut BBC pada 24 Desember. Media yang sama mencatat bahwa Ursa Major telah meninggalkan Saint Petersburg 12 hari sebelumnya dan seharusnya berlayar ke Vladivostok membawa muatan 2 derek raksasa. Namun ada cuplikan kecil menarik di laporan BBC itu yang kini sangat penting.
Tujuan kapal itu belum bisa dikonfirmasi secara independen. Beberapa aspek dari cerita ini memang tidak masuk akal. Ursa Major telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lain, sehingga kemungkinan besar kapal ini merupakan bagian dari armada bayangan Rusia. Sejak awal, klaim apapun tentang kemana kapal itu pergi dan apa yang dibawanya harus disikapi dengan curiga. Kapal itu juga berlayar di wilayah Laut Mediterania yang sama dengan kapal Rusia lain bernama Sparta yang dikenai sanksi. Keduanya dilaporkan berlayar di Selat Inggris beberapa hari sebelum ledakan di Ursa Major. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, ini adalah rute yang biasanya diambil kapal yang berlayar ke Vladivostok. Wilayah ini terletak di timur jauh Rusia dan berlayar mengelilingi Rusia Utara sangat sulit, bahkan hampir mustahil saat musim dingin. Vladivostok kebetulan sangat dekat dengan negara yang telah lama menjadi sekutu Rusia. Dan hubungan itu semakin erat sejak Putin melancarkan invasinya ke Ukraina, yaitu Korea Utara. Pertanyaan muncul soal cerita Rusia tentang kapal itu, dan kini, hampir 18 bulan kemudian, beberapa jawaban mulai terungkap. Ursa Major ternyata tidak mengangkut derek ke Vladivostok. Kapal itu sedang mengangkut reaktor nuklir ke Korea Utara. Setidaknya itulah menurut CNN yang menerbitkan laporan investigasi tentang nasib Ursa Major pada 12 Mei. Media tersebut menuduh bahwa kapal Rusia yang terkena sanksi itu sedang menuju Korea Utara dengan membawa reaktor nuklir. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bahwa kebakaran di ruang mesin bukan disebabkan oleh kerusakan mekanis atau teknis, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebelum membahas itu, mari telusuri perjalanan Ursa Major hingga ke dasar laut. Kapal yang disangsi tidak selalu bernama Ursa Major. Kapal itu dulu bernama Sparta III dan pernah bertugas dalam kampanye Rusia di Suriah, digunakan untuk mengangkut peralatan Rusia keluar dari sana. Pada tanggal 2 Desember, kapal yang seperti bunglon itu berlabuh di pelabuhan Ust-Luga yang terletak di Teluk Finlandia dan kebetulan telah menjadi sasaran kampanye serangan dalam yang berulang dan menghancurkan oleh Ukraina sejak bulan Maret. Saat berada di sana, kapal itu dimuat dengan sesuatu dan kemudian berlayar dengan manifest publik yang menyatakan bahwa tujuannya adalah Vladivostok. Di atas kapal ada 2 derek seperti disebutkan sebelumnya, 129 kontainer kosong, dan 2 penutup lubang got besar. Penutup lubang got itu tampak seperti barang yang aneh untuk dikirim ribuan mil lewat laut. Pada 11 Desember, Ursa Major berangkat dari Ust-Luga dan memulai perjalanan. Kapal itu dilacak sepanjang perjalanan, pertama melalui Selat Inggris, lalu saat bergerak menyusuri pantai Prancis. Pesawat dan kapal Angkatan Laut Portugal memantau kapal itu saat menuju perairan mereka. Pengawasan ini menemukan Ursa Major dikawal 2 kapal perang Rusia, Alexandra Otrikovsky dan Ivan Gren. Yang pertama adalah kapal pendarat Rusia yang dipersenjatai dengan sepasang meriam 57 mm serta peluncur untuk sistem roket peluncur ganda dan manpads. Sedangkan yang terakhir itu adalah kapal pendarat lain yang menurut Naval Technology dilengkapi dengan sistem rudal permukaan ke udara Igla, meriam Angkatan Laut AK-176 76 mm, dan sistem senjata jarak dekat AK-630 M2 30 mm. Itu kekuatan tembak besar untuk dikirim dengan kapal kargo biasa. Ceritanya jadi aneh lagi. Mengapa kapal kargo Rusia yang sudah disangsi perlu pengawalan militer penuh jika hanya mengangkut derek, penutup lubang got, dan kontainer kosong? Itu malah membuat kapal penuh rahasia itu makin mencolok. Pada 22 Desember, Angkatan Laut Portugal berhenti mengawasi dan Ursa Major masuk perairan Spanyol. Di sanalah masalah mulai terjadi bagi Ursa Major. 4 jam setelah Portugal menghentikan pengawasan, kapal melambat drastis di perairan Spanyol. Tim penyelamat Spanyol lalu menghubungi lewat radio untuk menanyakan ada masalah atau tidak. Kru Ursa Major mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi, spoiler, sebenarnya tidak ada yang baik-baik saja. Sehari kemudian, Ursa Major menyimpang tajam dari jalurnya. Sekitar tengah hari 23 Desember, kru kapal mengirim panggilan darurat meminta bantuan. Mereka melaporkan ada 3 ledakan besar di sisi kanan kapal yang menewaskan 2 anggota kru. Ursa Major sekarang tidak bisa bergerak. Spanyol segera mengirim tim penyelamat untuk menjemput 14 kru yang selamat. Sekitar 7.30 malam, kapal militer Spanyol datang memberi bantuan. Setengah jam kemudian, Ivan Gen memerintahkan semua kapal di sekitar tetap berjarak 2 mil laut dari kapal bermasalah dan meminta tim penyelamat segera dikembalikan. Spanyol mematuhi perintah dan tak kirim kapal tambahan. Sebagai gantinya, Spanyol mengirimkan sebuah helikopter dan menurunkan tim penyelamat kecil.
Rekaman menunjukkan penyelamat mencoba masuk ruang mesin, tapi ruang itu sudah tertutup rapat. Penyelamat melihat Ursa Major stabil dan tampaknya tidak akan tenggelam. Mereka pergi. Kemudian pada pukul 21.50, Ivan Grant menembakkan serangkaian suar merah di atas lokasi kejadian dan 4 ledakan tercatat dalam pola yang kemudian dikatakan oleh Jaringan Seismik Nasional Spanyol kepada CNN mirip dengan ranjau bawah air atau ledakan tambang di darat. Sekitar 1 jam kemudian, Ursa Major tenggelam. Dari kondisi stabil hingga tenggelam dalam waktu kurang dari 4 jam sudah cukup aneh. Tetapi semua itu terjadi saat kapal militer Rusia menyalakan suar dan lebih banyak ledakan mengguncang kapal tersebut. Semua terasa tidak masuk akal hingga kapten kapal berbicara dan sedikit mengungkap apa yang dibawa Ursa Major. Ucapan kapten itu mengubah segalanya. Sebelum membahas itu, Anda menonton acara militer yang memberi gambaran lengkap bukan sekedar berita utama. Jika baru di sini, tekan subscribe untuk video serupa. Kini ada petunjuk tentang kemungkinan muatan Ursa Major yang kurang diberitakan saat kapal tenggelam. Ursa Major memiliki izin membawa bahan nuklir, dan pengakuan kaptennya mengindikasikan kapal itu kemungkinan memang melakukannya. Setelah 14 orang yang selamat dari kapal itu diselamatkan, mereka dibawa ke kota pelabuhan Cartagena di Spanyol, di mana mereka bertemu dengan penyelidik dan petugas polisi Spanyol. Proses debriefing dimulai saat para penyelidik berusaha mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kapten kapal bernama Igor Anisimov awalnya ragu untuk berbicara. Itu memang aneh, Ursa Major hanya membawa derek, penutup got, dan kontainer kosong dari satu wilayah Rusia ke wilayah lain kan? Mengapa harus dirahasiakan? Bahkan sampai kaptennya dikabarkan takut kehilangan nyawa saat pemeriksaan. Penyelidik Spanyol segera mengetahuinya. Setelah didesak menjelaskan penutup lubang got yang dimuat ke Ursa Major, Kapten Anisimov akhirnya menyerah. Ternyata itu bukan penutup lubang got, ungkap investigasi CNN. Menurut sumber media tersebut di Spanyol, Anisimov mengatakan Ursa Major membawa komponen untuk 2 reaktor nuklir yang bisa digunakan di kapal selam. Kapten tersebut mengklaim bahwa reaktor-reaktor itu tidak mengandung bahan bakar apapun. Namun menurut laporan, Anisimov menyatakan semua jadwalnya hanya ke dok. Dia yakin akan dipindahkan dari Vladivostok ke Korea Utara saat kapalnya mendekati tujuan. Sedangkan untuk derek-dereknya, Kapten percaya bahwa derek-derek itu sama sekali tidak akan dikirimkan. Mereka ada di sana untuk membantu membongkar muatan yang jauh lebih sensitif. Akhirnya, semuanya mulai masuk akal. Jaringan rel Rusia yang sangat besar, yang membentang hampir 53.000 mil, pasti akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada kapal untuk mengangkut kargo biasa dari satu bagian Rusia ke bagian lainnya. Namun, bahan nuklir ke negara lain harus dikirim lewat laut. Jika Kapten Ursa Major bisa dipercaya, itulah yang terjadi. Foto satelit. Usluga pada saat pembuatan Ursa Major juga sangat mengungkapkan. Foto-foto itu menampilkan 2 kotak biru dan 2 objek putih, salah satunya mirip pil. CNN mengatakan bahwa objek putih ini khususnya sesuai dengan profil bejana tekan reaktor nuklir, kemungkinan reaktor VM4SG. Hal itu tidak bisa dikonfirmasi karena kapal yang membawanya telah tenggelam. Dan objek putih itu telah menghilang seminggu setelah foto aslinya diambil, tepat pada saat Ursa Major meninggalkan Ust-Usluga. Banyak berita mengejutkan sudah muncul, tapi yang akan kami ungkapkan berikutnya benar-benar membuat semua orang terkejut. Nasib Ursa Major bukanlah akibat dari gangguan teknis atau kecelakaan di atas kapal. Apa yang mungkin kita saksikan dalam tenggelamnya kapal kargo Rusia ini adalah contoh langkah intervensi militer langsung barat yang dirancang khusus untuk mencegah Rusia mentransfer bahan nuklir berbahaya ke sekutunya yang tidak stabil di Korea Utara. Pertanyaannya adalah, apa yang menenggelamkan Ursa Major dan siapa pelakunya? Lebih banyak diungkapkan oleh Anisimov. Dia mengaku melihat lubang 50 x 50 cm yang menembus lambung kapal dan logam rusak menghadap ke dalam. Itu tidak menunjukkan ledakan dari dalam. Itu menunjukkan sesuatu menembus lambung Ursa Major dan menyebabkan ledakan yang menghancurkan kapal. Media United 24 melaporkan bahwa penyelidik Spanyol setuju dengan penilaian terhadap lambung kapal ini, dan hal itu memunculkan spekulasi bahwa sebuah negara yang ingin menghentikan Ursa Major telah melepaskan senjata langka, yaitu torpedo superkavitasi Barracuda. Penyelidikan Spanyol telah menyimpulkan bahwa inilah senjata yang digunakan.
Torpedo berkecepatan tinggi ini yang menembakkan udara di depannya untuk mencegah hambatan yang dihasilkan saat melaju di dalam air sehingga tidak melambatkannya, bergerak begitu cepat sehingga mampu menembus lambung targetnya dengan mudah. Dalam beberapa kasus, penetrasi terjadi tanpa ledakan, sehingga bisa menjelaskan ukuran lubang di lambung Ursa Major. Torpedo tradisional merobek lambung kapal, sedangkan Barakuda menembus dengan presisi mematikan berkat kecepatannya, lalu meledakkan muatan di dalam kapal. Soal siapa yang melepaskan Barakuda, itulah pertanyaan yang lebih besar. CNN melaporkan hanya sedikit negara di dunia yang memiliki torpedo seperti ini. Rusia adalah salah satunya, yang menimbulkan kemungkinan bahwa Rusia mungkin memilih untuk menenggelamkan kapalnya sendiri setelah ledakan yang tidak berhubungan di ruang mesin membuat kapal itu lumpuh di Mediterania. Namun, tak ada kapal militer yang mengawal Ursa Major yang bisa menembakkan Barakuda itu sejauh yang kita tahu. Iran dilaporkan memiliki torpedo Barakuda meski merupakan sekutu Rusia. Apakah Iran bisa mencoba menghalangi ambisi nuklir Korea Utara? Itu mungkin meski rezim Iran tak mau ambil risiko membuat Rusia marah di akhir 2024. Apalagi Rusia dan Iran hampir menandatangani perjanjian kemitraan baru. Lalu ada negara-negara barat. Amerika Serikat juga dilaporkan memiliki torpedo tipe Barakuda. CNN melaporkan beberapa negara anggota NATO juga memilikinya, termasuk Jerman. Bagaimana kita tahu? Jerman adalah negara pertama yang membuat Superkampftirender Unterwasserlaufkörper atau Barakuda. Ingat bahwa sekutu NATO Jerman telah melacak Ursa Major hampir sepanjang perjalanannya. Bisakah Jerman meluncurkan torpedo dengan persetujuan rahasia NATO? Sekali lagi, semuanya mungkin saja. Begitu juga dengan kemungkinan ASX melancarkan serangan. Sayangnya, semua ini juga hanya spekulasi. Yang benar-benar kita ketahui hanyalah nama-nama beberapa negara yang memiliki Barakuda. Menambah spekulasi, Barakuda juga tidak harus diluncurkan dari kapal selam. Barakuda dapat diluncurkan dari udara ke air dan melanjutkan perjalanan superkavitasi. Cerita ini punya kejutan lain. Barakuda dikenalkan sebagai prototip pada 2005 dan sekitar 12 torpedo sudah dibuat. Namun torpedo ini tak pernah resmi masuk tahap pengembangan atau pengadaan. Artinya, tak seharusnya ada yang memiliki torpedo yang dianggap Spanyol menyebabkan tenggelamnya Ursa Major. Mungkin beberapa negara lain sudah mengembangkan teknologi Jerman untuk membuat versi Barakuda mereka sendiri. Jika demikian, tidak ada yang membicarakannya, sehingga aura misteri tenggelamnya Ursa Major semakin kuat. Pentagon, otoritas Spanyol dan Inggris, serta pemilik Ursa Major menolak berkomentar saat diminta keterangan oleh CNN. Jawaban siapa yang menyerang Ursa Major tergantung pada siapa yang tahu apa yang dibawa dan siapa yang ingin memastikan Korea Utara tak mendapat teknologi militer utama. Amerika Serikat tampaknya kandidat utama di sana. Tak ada negara NATO yang ingin Korea Utara makin kuat. Kembali ke apa yang digunakan untuk menenggelamkan Ursa Major, beberapa orang percaya bahwa Barakuda sama sekali bukan faktor penyebabnya. Salah satunya adalah Mike Plunkett, analis senior platform Angkatan Laut di Janes, perusahaan intelijen pertahanan. Plunkett menyatakan ukuran dan bentuk lubang di lambung Ursa Major sesuai harapannya akibat ledakan ranjau limpet. Menurut Plunkett, itu terdengar seperti bahan peledak khusus yang dipasang di lambung kapal. Tapi itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Ranjau itu harus sudah dipasang di lambung Ursa Major sebelumnya oleh sesuatu atau seseorang. Siapa yang bisa melakukan itu saat kapal kargo Rusia berlayar di Laut Mediterania? Kita mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya untuk pertanyaan itu. Kita mungkin tak akan pernah tahu pasti apa yang dibawa Ursa Major. Saat CNN menghubungi pria dengan nama dan kemiripan mantan kapten kapal itu untuk dimintai komentar, ia langsung bungkam dan menyebut sudah pensiun. Kotak hitam yang seharusnya mengapung dari reruntuhan Ursa Major belum pernah ditemukan secara resmi, meski kemungkinan dimiliki Rusia atau Spanyol. Sedangkan untuk pemilik kapal itu sendiri, Oberon Logistics, mereka menyebut apa yang terjadi sebagai serangan teroris yang memang menyasar kapal itu. Selain itu, tidak ada tuduhan resmi lain yang dilayangkan. Kamu mungkin mengira kisah Ursa Major sudah selesai, tapi belum. AS telah mengendus-endus di sekitar lokasi tenggelamnya kapal tersebut secara harfiah, karena mereka telah mengerahkan pesawat WC-135R ke lokasi itu 2 kali, pada 28 Agustus 2025 dan sekali lagi pada 6 Februari 2026 menurut laporan CNN. Kenapa itu penting? Nah, WC-135R dikenal sebagai pesawat pendeteksi nuklir
yang berarti ini adalah jenis pesawat yang tepat yang akan dikirim Amerika Serikat ketika mereka sedang mencari bahan nuklir yang mungkin berada di bawah air. Rusia tidak membiarkan bangkai Ursa Major begitu saja. Pada 13 Mei, New Voice of Ukraine melaporkan kapal-kapal Rusia kembali ke lokasi tenggelamnya kapal itu sekitar seminggu setelah kejadian. Salah satu kapal itu adalah Yantar yang punya sejarah tersendiri. Sering dituduh kapal mata-mata untuk sabotase di perairan NATO, Yantar jadi pilihan menarik untuk dikirim. Secara kasat mata, kemampuan yang dilaporkan untuk memindai dasar laut membuatnya menjadi pilihan yang baik bagi Rusia jika mereka ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Ursa Major dan muatannya. Yantar juga menghabiskan 5 hari di atas puing-puing Ursa Major. Namun setelah 5 hari berlalu, terdeteksi 4 ledakan lagi di dasar laut. Yantar tampaknya berperan menghancurkan Ursa Major beserta kargonya sampai tuntas. Ursa Major sudah tidak ada lagi, dan hal ini bisa membuat Korea Utara marah jika kapal itu membawa reaktor nuklir dari Rusia. Korea Utara sejak 2021 menyatakan akan mengembangkan kapal selam nuklir sebagai bagian rencana pengembangan senjata 5 tahun Kim Jong-un. Kim beberapa kali menyatakan ingin memiliki kapal selam nuklir, termasuk saat uji coba rudal jelajah dari kapal selam pada Januari 2024, menurut laporan Pusat Studi Strategis dan Internasional. Kemungkinan besar, bukan kebetulan, Ursa Major berlayar dari Ust-Luga beberapa bulan setelah Korea Utara dilaporkan mengirim tentara membawa Putin melawan Ukraina. Ini adalah sebuah kesepakatan, sebuah perdagangan yang berakhir buruk. Namun ini juga menunjukkan kedalaman kerjasama Korea Utara dan Rusia. Ursa Major gagal mengirim reaktor nuklir ke Kim, tapi apakah Rusia sudah mencoba lagi setelahnya? Apakah Korea Utara sekarang sudah memiliki reaktor yang mereka cari untuk kapal selamnya? Kita mungkin tidak akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kecuali kapal selam bertenaga nuklir muncul dari Korea Utara. Jika Amerika Serikat terlibat dalam semua ini, keterlibatan itu kemungkinan besar akan dirahasiakan untuk waktu yang lama ke depan. Dari semua luka terbuka yang tersisa di daratan Eurasia setelah runtuhnya Uni Soviet, Moldova tetap menjadi salah satu titik panas potensial yang paling kurang diperhatikan, namun sangat penting. Selama 2 abad, negara yang dianggap sebagai salah satu yang termiskin di Eropa ini telah dilanda oleh perjuangan antara Timur dan Barat, atau lebih tepatnya antara Eropa dan Rusia. Minggu lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memperkeruh situasi yang sudah memanas. Media Rusia dan beberapa media internasional melaporkan bahwa Vladimir Putin mengeluarkan dekret yang mempercepat pemberian kewarganegaraan bagi penduduk wilayah Transnistria yang memisahkan diri dan bersekutu dengan Rusia, sebuah jalur tanah yang sangat strategis yang terletak di antara Moldova dan Ukraina. Langkah tersebut telah memanaskan ketegangan yang meningkat drastis sejak awal tahun dan memicu respons tegas dari Presiden Moldova Maya Sandu. Inilah alasan Vladimir Putin mengambil langkah ini, respons Moldova dan Maya Sandu, serta dampaknya bagi masa depan wilayah itu. Akar permasalahan ini langsung berasal dari runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 80-an. Namun beberapa argumen menyebut masalah Moldova dengan Rusia sudah ada sejak 1812 saat Besarabia, wilayah timur Moldavia, diserahkan ke Kekaisaran Rusia usai perang yang dimenangkan Rusia. Orang-orang Moldova umumnya tidak nyaman di bawah kekuasaan Rusia. Secara sejarah dan budaya, mayoritas etnis Moldova lebih dekat dengan Rumania. Perbedaan bahasa Moldova dan Rumania secara linguistik sebagian besar hanya kosmetik. Pada tahun 1918, setelah Revolusi Rusia, Besarabia sempat merdeka sebagai Republik Demokratik Moldova dan bersatu dengan Rumania, namun kedaulatan tersebut tidak bertahan lama. Selama Perang Dunia II, Uni Soviet menduduki wilayah tersebut dan membentuk Republik Sosialis Soviet Moldova. Ketika Uni Soviet mulai runtuh pada tahun 1989, orang Moldova memanfaatkan momen itu untuk kembali menuju kemerdekaan. Saat itulah masalah-masalah saat ini mulai muncul. Transnistria, wilayah seluas sekitar 1.600 mil persegi di tepi kiri Sungai Dniester, menentang nasionalisme Moldova yang sedang bangkit. Situasi semakin memanas ketika orang-orang Moldova mengesahkan undang-undang yang menetapkan bahasa Moldova sebagai bahasa resmi dan mengganti alfabet Sirilik dengan huruf Latin. Mayoritas penduduk di tepi kiri terutama menggunakan bahasa Rusia untuk berkomunikasi. Jadi warga biasa Transnistria, khususnya mereka yang berasal dari minoritas Rusia dan Ukraina yang cukup besar, mungkin memang merasa khawatir akan terpinggirkan di bawah rezim bahasa yang baru dan kemudian mengorganisir protes.
Transnistria pernah menjadi pusat industri Moldova saat pemerintahan Soviet, sehingga elit di sana makin berpengaruh secara politik. Mereka bisa melihat tanda-tanda buruk saat kekuasaan bergeser ke barat. Saat Moldova mengadopsi deklarasi kedaulatan tahun 1990, warga Transnistria memproklamasikan diri sebagai Republik Otonom Moldova Dniester. Perang saudara singkat pun pecah, diperumit oleh keterlibatan tentara ke-14 Soviet yang sudah lama ditempatkan di Transnistria. Pemerintah Moldova mendekret pemindahan seluruh pasukan dan perlengkapan militer bekas Soviet ke Angkatan Pertahanan Moldova yang baru, namun tentara ke-14 mengabaikannya. Presiden Rusia Boris Yeltsin lalu menempatkan pasukan itu di bawah kendali Federasi Rusia. Tentara ke-14 bergabung dengan separatis dan memberi kekalahan penting pada pasukan Moldova menjaga keutuhan wilayah yang memisahkan diri itu. Pada akhirnya sebuah perjanjian damai ditandatangani pada Juli 1992 dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik secara permanen pun dimulai. Sayangnya, 34 tahun kemudian, kita tampaknya masih sama jauhnya dari penyelesaian permanen yang damai. Berbagai upaya telah dilakukan di bawah pemerintahan yang silih berganti di kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian yang langgeng dan pengaturan wilayah yang dapat diterima bersama. Namun tidak ada satupun yang berhasil pada akhirnya. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kegagalan tersebut. Namun yang paling penting, Transnistria tetap menjadi wilayah yang sangat didominasi oleh Rusia. Secara demografis, wilayah ini terbagi hampir sama antara etnis Rusia, Ukraina, dan Moldova, dengan sedikit penduduk Gagauz dan Bulgaria. Bahasa resmi di Rusia, Moldova, dan Ukraina mencerminkan keberagaman ini. Namun, bahasa Rusia menjadi bahasa utama de facto di pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Yang lebih penting, 1.500 tentara dari kelompok operasional pasukan Rusia di Transnistria atau OJRF tetap ditempatkan secara permanen di Transnistria. Pasukan ini dulu didilir setiap 6 bulan, tetapi Moldova dan Ukraina telah memblokir upaya rotasi Rusia sejak tahun 2022. Sebagian besar bermarkas di gudang amunisi Soviet yang tak terpakai di desa Kobasna. Terletak hanya sekitar 1 mil dari perbatasan Ukraina, gudang senjata besar ini adalah yang terbesar di Eropa Timur, dengan sekitar 22.000 ton perlengkapan militer yang dijaga oleh pasukan Rusia. Seperti yang Anda bayangkan, tumpukan senjata besar ini jadi masalah bagi Moldova dan Ukraina. Tidak ada seorang pun selain otoritas Transnistria dan Rusia yang benar-benar tahu apa yang disimpan di sana atau dalam kondisi seperti apa. Sebagian besar di antaranya sudah pasti melewati masa pakainya karena telah berada di sana selama 35 hingga 75 tahun. Dan apa yang terjadi di Ukraina tidak membantu keadaan. Dengan perang yang sangat destruktif terjadi hanya beberapa mil jauhnya, pihak berwenang khawatir akan konsekuensi dari serangan tidak sengaja ke gudang tersebut. Dengan begitu banyak amunisi yang berpotensi berbahaya disimpan di sana, Akademi Ilmu Pengetahuan Moldova menyimpulkan pada tahun 2015 bahwa ledakan di Kobasna akan setara dengan pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki. Orang Rusia, Ukraina, dan Moldova khawatir amunisi dan peralatan yang tersimpan di sana bisa dipakai dalam perang dan menarik Moldova ke konflik. Ini adalah masalah yang sulit untuk diselesaikan karena semua pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Warga Moldova ingin senjata dan pasukan dipindahkan, namun itu tak mungkin selama perang Ukraina masih terjadi. Otoritas Transnistria tampaknya ingin mempertahankan keduanya sebagai jaminan keamanan jika Moldova berupaya menyatukan wilayah itu dengan paksa. Orang Ukraina kemungkinan besar ingin membunuh pasukan itu dan merebut perlengkapannya. Orang Rusia sudah lama mencoba memanfaatkan situasi ini demi keuntungan, seperti yang sering dilakukan para pemimpinnya. Sekarang, selama sebagian besar periode pasca kemerdekaan Moldova, isu Transnistria dibiarkan begitu saja. Pemerintah Moldova kerap berganti antara rezim pro-Rusia dan yang dikendalikan oligarki. Keduanya tak punya insentif kuat untuk menutup bab ini secara permanen. Namun semua itu berubah secara tegas ketika Maya Sandu menjabat pada tahun 2020. Sandu sama sekali tidak pro-Rusia. Dia berkuasa dengan platform pro-Barat dan anti-korupsi, serta tegas mengarahkan integrasi ke Uni Eropa dan mungkin NATO. Moldova menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa pada 2014, namun di bawah kepemimpinan Sandu, upaya menjadi anggota Uni Eropa makin dipercepat. Maret 2022, Moldova mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa, dan 3 bulan kemudian resmi jadi kandidat. Pada Juni tahun berikutnya, Moldova menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, dan pembicaraan aksesi formal dimulai pada Desember.
Referendum Moldova untuk bergabung dengan Uni Eropa diadakan pada 2024. Di tengah tuduhan campur tangan luar dan manipulasi suara oleh kelompok kriminal, terutama Partai Rusia atau sekutunya, 50,17% memilih ya dengan selisih tipis. Setelah mendapat persetujuan rakyat, pekerjaan memenuhi kriteria ketat Uni Eropa terus berjalan, sementara masalah Transnistria tetap jadi hambatan utama. Kita pernah melihat hal serupa di Georgia dan Ukraina. Kini Rusia memakai taktik sama untuk menghalangi atau setidaknya menunda tanpa batas harapan Moldova untuk bergabung dengan Uni Eropa. Begini cara kerja strateginya. Untuk memenuhi kriteria Copenhagen yang ketat pasca 1993, Moldova harus membuktikan bahwa mereka memiliki demokrasi yang stabil, ekonomi pasar yang berfungsi, dan kemampuan untuk menerapkan serta menegakkan hukum Uni Eropa di seluruh wilayahnya. Seperti semua negara bekas Soviet, Moldova mewarisi ekonomi yang jelas-jelas bukan berbasis pasar yang terjerat korupsi. Seperti banyak negara lain, para oligark mengisi kekosongan yang ditinggalkan kaum komunis, memperkuat korupsi, ketidaksetaraan, dan pelanggaran hukum. Mengatasi masalah struktural besar sebagai negara termiskin di Eropa tidaklah mudah, meski didukung Uni Eropa dan program pembangunan PBB. Ukraina mungkin dikenal sebagai negara dengan upah rata-rata terendah di Eropa, sementara Makedonia Utara, Montenegro, Andorra, dan San Marino mungkin memiliki PDB lebih kecil. Tetapi dalam hal ukuran yang paling signifikan, yaitu PDB per kapita berdasarkan paritas daya beli, jumlah PDB yang dihasilkan per orang dalam mata uang lokal, Moldova berada di peringkat terendah di Eropa secara keseluruhan. Agar memenuhi kriteria Copenhagen, Moldova harus memperdalam reformasi peradilan, memperkuat supremasi hukum, memberantas korupsi, dan menuntaskan deoligarkisasi yang bukan tugas mudah. Negara ini juga perlu menyelaraskan peraturannya di seluruh 35 bab negosiasi, meningkatkan administrasi publik, serta memastikan keamanan siber dan kemandirian energi. Selain itu, langkah-langkah ini harus diterapkan di seluruh wilayah negara pelamar. Inilah sebab isu Transnistria jadi hambatan utama aksesi Moldova ke Uni Eropa. Anda tak bisa menjamin penerapan persyaratan Uni Eropa secara menyeluruh jika sebagian wilayah strategis de facto di luar kendali Anda. Jangan buang waktu menonton Anda yang berharga untuk video-video yang hanya mengulang-ulang berita utama seperti yang lain. Di The Military Show, kami membahas cerita utama dan alasan pentingnya secara mendalam. Berlanggananlah ke saluran ini jika Anda ingin tetap mengikuti perkembangan terbaru di dunia militer dan urusan geopolitik. Uni Eropa memberi sinyal bahwa wilayah otonom seperti Transnistria tak otomatis menghalangi keanggotaan Uni Eropa. Siprus, Inggris, dan Jerman Barat semuanya bergabung dengan Uni Eropa, meskipun masih ada sengketa wilayah yang sedang berlangsung pada saat itu. Siprus masih terpecah hingga hari ini. Namun, negara-negara itu bergabung dengan Uni Eropa sebelum kriteria Copenhagen saat aturannya belum seketat sekarang. Penyelesaian masalah Transnistria tetap prioritas utama Sandu saat membawa negaranya ke barat. Bagaimana dia berencana mencapainya? Secara resmi, dia ingin mengintegrasikan kembali wilayah itu ke Moldova secara damai melalui demilitarisasi, deoligarkisasi, dan demokratisasi. Dia mendukung pembentukan mekanisme internasional didukung Uni Eropa untuk mengawasi transisi ini karena kehadiran pasukan Rusia menjadi hambatan keamanan besar. Secara tidak resmi, dia telah menunjukkan bahwa tindakannya jauh lebih keras daripada ucapannya. Moldova diwajibkan oleh konstitusinya untuk tetap netral dan tidak mengizinkan penempatan pasukan asing di wilayahnya. Perubahan status netral Moldova butuh referendum nasional, namun kecil kemungkinan terjadi karena mayoritas warga mendukung status netral. Sebuah jajak pendapat pada Juni 2023 menunjukkan bahwa 28% akan memilih dalam referendum hipotetis untuk mendukung aksesi Moldova ke NATO, sementara 60,3% akan memilih menentang. Namun meskipun dia sama sekali tidak melanggar netralitas secara terang-terangan dengan memberikan bantuan militer kepada Ukraina atau mengizinkan pasukan Ukraina masuk ke Moldova, dia telah menjadi pendukung Ukraina yang sangat bersemangat dan tegas dalam upayanya untuk mengusir invasi Rusia. Dan sejak Januari, bersama dengan Ukraina, dia telah semakin menjerat ekonomi Transnistria. Pada 1 Januari tengah malam, Ukraina menerapkan pengawasan ketat di perbatasan 280 mil dengan Transnistria, mewajibkan pemeriksaan setiap pergerakan barang atau orang. Otoritas Moldova memperketat pos pemeriksaan dan memperluas penegakan perbatasan dengan unit bergerak untuk mendukung pengawasan di luar pos tetap.
Tepat 2 tahun sebelumnya, pada tanggal 1 Januari 2024, pemerintahan Sandu telah memberlakukan pajak atas impor dan ekspor ke dan dari Transnistria yang mendorong pemimpin separatis Vadim Krasnozelski menuduh Moldova melakukan blokade ekonomi terhadap wilayah tersebut. Bukan pertama kali dia klaim begitu, tapi sekarang dia memang benar. Ditambah gangguan pasokan energi akibat subsidi gas Rusia hilang mendadak pada Januari berikutnya, langkah ini sangat memukul ekonomi Transnistria. Pada tahun 2025, ekonomi menyusut hampir 18% dengan produksi industri turun sebesar 27,3%, perputaran perdagangan luar negeri turun sebesar 28,5%, dan inflasi melonjak hingga 14,7%. Akibat pengendalian perbatasan baru, prospek tahun 2026 juga tidak jauh lebih baik. Blokade terkoordinasi Ukraina dan Moldova mengubah Transnistria dari zona abu-abu yang dikelola diam-diam Rusia menjadi wilayah terkontrol, di mana dukungan luar kini sangat terlihat dan mudah dihentikan. Selama bertahun-tahun, dukungan Rusia untuk Transnistria banyak melalui jalur perdagangan informal dan bisnis yang bersahabat, dan pemeriksaan bea cukai longgar yang menghindari kendali Moldova. Dengan menutup jalur ini, Moldova dan Ukraina membuat kehadiran Rusia sulit dipertahankan dan kurang efektif sebagai alat tekanan terhadap integrasi Uni Eropa. Langkah ini membuat Putin marah hingga ia meningkatkan taruhannya. Pertama, dia mengambil langkah untuk mempermudah dirinya secara hukum mengerahkan pasukan Rusia ke luar negeri. Pada 13 Mei, Duma Negara Rusia mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang mengerahkan pasukan ke luar negeri untuk melindungi warga Rusia yang ditangkap, ditahan, atau dituntut oleh pengadilan asing atau badan peradilan internasional yang tidak diakui Moskow. Moskow tidak mengakui pemerintah Kiev sebagai sah dan kemungkinan akan segera mencabut pengakuan terhadap pemerintahan Sandu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menegaskan langkah itu setidaknya sebagian ditujukan langsung ke Chisinau. Setiap agresi terhadap warga kami di Transnistria akan mendapat respons cepat dan memadai, ujarnya dalam konferensi pers, menambahkan Moskow siap mengambil langkah apapun demi keselamatan penduduk. 2 hari kemudian, pada 15 Mei, Putin mengesahkan undang-undang yang mempercepat pengajuan kewarganegaraan untuk warga Transnistria. Undang-undang ini memungkinkan warga di atas 18 tahun memperoleh kewarganegaraan Rusia tanpa harus membuktikan pengetahuan bahasa, sejarah, dan hukum Rusia yang biasanya wajib. Mereka juga dibebaskan dari syarat tinggal 5 tahun di Rusia sebelum mengajukan permohonan. Sandu pasti bereaksi atas berita itu. Dekret Putin menyebut keputusan itu diambil demi melindungi hak dan kebebasan individu serta warga negara sesuai prinsip hukum internasional. Sandu menolaknya mentah-mentah. Dia mengklaim Kremlin berusaha melakukan mobilisasi tersembunyi penduduk lokal untuk memperkuat pasukan dalam invasi Rusia ke Ukraina. Dia mengklaim Moskow memakai kebijakan paspor untuk menekan Chisinau saat Moldova melanjutkan rencana reintegrasi wilayah. Dan dia dengan yakin menyatakan bahwa hal itu tidak akan berhasil karena mayoritas besar warga Transnistria ingin menjadi warga Moldova dan bergabung dengan Uni Eropa. Dalam wawancara dengan RFIDW, dia mengatakan mereka yang ingin kewarganegaraan Rusia mungkin sudah mendapatkannya dulu dan saya tidak melihat alasan orang ingin kewarganegaraan Rusia sekarang. Kini banyak orang yang sebelumnya tak punya paspor Moldova sudah memilikinya. Orang-orang ingin menjadi warga negara Uni Eropa, bukan warga negara Rusia. Dia telah mengatakan dalam sebuah konferensi keamanan di Tallinn, Estonia beberapa hari sebelumnya bahwa sejak perang di Ukraina dimulai, sebagian besar orang dari wilayah tersebut mengambil kewarganegaraan Moldova karena mereka merasa lebih aman memiliki kewarganegaraan Republik Moldova dan bukan kewarganegaraan Rusia. Jadi, apakah faktanya mendukung? Moldova dan Transnistria sama-sama membolehkan kewarganegaraan ganda. Transnistria mengeluarkan paspornya sendiri, tetapi di luar Abkhazia dan Ossetia Selatan, 2 wilayah separatis yang juga tidak diakui di Georgia, tidak ada yang mengakuinya, bahkan Rusia pun tidak. Warga Transnistria yang ingin keluar wilayah harus punya kewarganegaraan ganda. Menurut sensus tahun 2015, sekitar 475.000 orang tinggal di wilayah tersebut, dengan setidaknya 358.000 diantaranya memiliki kewarganegaraan Moldova. Sekitar 220.000 orang memiliki kewarganegaraan Rusia dan sekitar 100.000 lainnya memiliki kewarganegaraan Ukraina. Jadi perhitungan sederhana menunjukkan bahwa banyak dari mereka memiliki 2 atau lebih paspor. Benar, permohonan paspor Moldova dari warga tepi kiri meningkat dan Maya Sandu kemungkinan besar benar bahwa daya tarik Uni Eropa adalah faktor utamanya.
Lebih dari 2.000 penduduk mengajukan permohonan paspor Moldova pada tahun 2025, meningkat 50% dibandingkan tahun 2024. Namun jika melihat lebih jauh ke belakang, antara tahun 2022 dan 2023, pemerintah melaporkan 38.040 paspor telah diterbitkan, yang menunjukkan penurunan signifikan belakangan ini. Statistik resmi menunjukkan mayoritas warga berkewarganegaraan Moldova memperolehnya sebelum perang Ukraina, bukan sesudahnya. Meskipun benar bahwa tahun 2022 dan 2023 terjadi lonjakan permohonan, 330.538 penduduk, lebih dari 90% dari total saat ini, sudah menerima paspor Moldova mereka pada akhir tahun 2020. Agar adil, meski peningkatan percepatan kewarganegaraan ini mengkhawatirkan, terdapat unsur lelucon dalam urusan ini. Rumania telah lama memberikan kewarganegaraan jalur cepat bagi warga Moldova karena sejarah dan keturunan yang sama. Putusan ini berdampak serupa, meski motif geopolitiknya mungkin berbeda dengan hukum Rusia untuk warga Transnistria. Menurut pasal 11 Undang-Undang Rumania, warga Moldova yang bisa membuktikan keturunan dari warga negara Rumania atau Besarabia, khususnya yang tinggal sebelum 1940, berhak memperoleh kewarganegaraan Rumania secara dipermudah. Proses ini umumnya berlangsung 2-3 tahun, dengan banyak pemohon dibebaskan dari syarat tinggal dan bahasa. Itu keuntungan besar bagi pemohon yang berhasil. Tanpa bukti keturunan, pemohon dari Moldova harus tinggal di Rumania selama 8 tahun dan lulus ujian bahasa serta budaya nasional selain persyaratan lain. Kebijakan ini memberi warga Moldova kewarganegaraan Uni Eropa, memungkinkan mereka bepergian, bekerja, dan tinggal di seluruh Uni Eropa, mirip dengan kewarganegaraan Rusia untuk warga Transnistria. Tidak mengherankan, pada tahun 2020, 400-an ribu warga Moldova, lebih dari sepertiga populasi, telah memperoleh paspor Rumania dengan cara ini, termasuk Sandu sendiri. Memang, Sandu mengatakan bahwa dia akan memilih Moldova untuk bersatu kembali dengan Rumania jika referendum tentang hal itu diadakan di negaranya. Moldova sendiri sudah pernah memilih untuk bersatu dengan Rumania 1 abad yang lalu, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Jika masalah Transnistria tak terselesaikan, penyatuan bisa jadi langkah terbaik Moldova untuk masuk Uni Eropa. Sandu lebih memilih bergabung dengan Uni Eropa sebagai Moldova yang berdaulat, tetapi jika itu tidak memungkinkan, bersatu dengan Rumania adalah rencana cadangan yang masuk akal. Seperti yang dia sampaikan ke RFI Diwe, kita bisa bergabung dengan Rumania di Uni Eropa. Ini bukan hanya keyakinan kami, mayoritas masyarakat Moldova juga mendukung integrasi ke Uni Eropa. Beberapa orang mendukung penyatuan dengan Rumania. Kami kini berupaya agar Moldova bisa masuk Uni Eropa dan berharap upaya ini berhasil. Jika itu tidak berhasil karena satu dan lain hal, tentu saja kami akan mempertimbangkan opsi lain, pilihan-pilihan. Tujuan utama adalah menjaga perdamaian di Moldova dan memastikan Moldova tetap menjadi bagian dari dunia bebas. Waktu akan menentukan berapa banyak warga Transnistria yang menerima tawaran Putin. Selama sebagian besar perang Ukraina, perhatian tertuju pada kerugian tank Rusia dan ketergantungannya pada kendaraan era Soviet yang kini dihancurkan oleh Ukraina. Namun, masalah persediaan Rusia jauh lebih dalam dari itu. Selain tank, Rusia juga kehabisan sesuatu lain yang sangat penting untuk upaya perangnya, sesuatu yang kuat, tak tergantikan. Satu hal yang memungkinkan Rusia melakukan kampanye udara brutal terhadap Ukraina kini mulai punah seperti burung dodo. Rusia kehabisan pesawat pengebom dan tidak dapat mengganti yang hancur. Ada krisis mendalam di sektor penerbangan Rusia dan hal ini menjadi bencana bagi rencana Putin pada tahun 2027. Dan saat ini, tidak ada yang lebih menunjukkan masalah Rusia selain apa yang terjadi pada pesawat pengebom Tu-22 miliknya. Pada 16 Juni, Euromaidan Press mengungkapkan bahwa Rusia memulai perangnya dengan Ukraina dengan persediaan 41 pesawat pengebom Tu-22 M3. Sekarang mungkin hanya tersisa 9 karena pesawat pengebom tersebut telah dihancurkan oleh Ukraina atau mengalami kerusakan jauh di belakang garis depan, seringkali di dalam wilayah Rusia sendiri. Media United 24 mendukung laporan ini, mencatat bahwa kecelakaan Tu-22 M3 yang terjadi di wilayah Irkutsk, Rusia pada bulan Juni adalah yang ketiga dalam 3 tahun terakhir, karena pada tahun 2024 dan 2025 juga terjadi insiden serupa, keduanya di pangkalan udara belia yang sama di wilayah tersebut. Sekarang, media tersebut mengklaim bahwa sebanyak 70% dari seluruh armada Tu-22 Rusia telah hilang. Itu adalah masalah. Ada 2 alasan. Pertama, ada apa yang seharusnya dibawa oleh Tu-22,
Dan apa arti hilangnya begitu banyak pesawat itu bagi Rusia? Rangka pesawat ini adalah pembom supersonik pertama yang diproduksi di Uni Soviet, dan beberapa varian Tu-22 telah digunakan oleh militer Soviet sejak tahun 60-an. Kami tidak akan berpura-pura bahwa ini adalah pembom paling mengesankan di dunia. Memang bukan, tetapi kombinasi kecepatan supersonik dan kemampuannya untuk meluncurkan berbagai jenis rudal jelajah serta bom luncur menjadikannya aset bagi militer Rusia yang berusaha melemahkan Ukraina dengan serangan udara terus-menerus. Setiap Tu-22 yang jatuh berarti satu pesawat hilang untuk menyerang Ukraina dengan rudal dan bom, dan ini masalah yang tak diinginkan Putin. Tapi masalah yang jauh lebih besar adalah ini. Rusia belum membuat Tu-22 baru sejak tahun 1993. Rusia telah kehilangan Tu-22 dalam jumlah besar dan sama sekali tidak ada satupun yang digantikan. Operasi jaring laba-laba Ukraina menghancurkan 12 pesawat sekaligus pada bulan Juni 2025, menyerang pembom yang berada di pangkalan Belia, Olenia, dan Diaghilevo. Sejak awal perang, setidaknya 24 Tu-22 telah dihancurkan atau rusak. Dan satu-satunya yang dimiliki Rusia hanyalah program modernisasi yang dirancang untuk persediaan Tu-22 yang semakin menipis yang masih ada di arsenalnya. Tidak ada suku cadang, bahkan kerusakan kecil pada salah satu pembom ini bisa membuatnya harus dipensiunkan sepenuhnya karena Rusia tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Itu berarti setiap Tu-22 yang jatuh adalah pembom yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh Rusia. Yang terburuk, kegagalan mengganti pembom hilang ini berdampak lebih dari satu model. Ini adalah masalah kegagalan produksi sistemik yang meluas ke seluruh industri dirgantara Rusia, baik militer maupun komersial. Mari kita kembali ke bulan Januari 2026. Pada bulan itu, sesuatu yang menarik terjadi di perusahaan desain dan manufaktur pesawat Tupolev yang bertanggung jawab membangun Tu-22 bersama dengan beberapa pembom Rusia lainnya. Chief Executive Alexander Bobrusev membuat keputusan mengejutkan untuk mengundurkan diri atau kemungkinan besar didesak keluar dan digantikan oleh seorang pria bernama Yuri Ambrosimov yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan. Pergantian kepemimpinan ini sangat menonjol karena terjadi tak lama setelah gelombang pembersihan sebelumnya pada tahun 2024. Dan ini berarti perusahaan yang memproduksi dan memperbaiki Tu-22, M3 Tu-160, dan Tu-95MS kini berada di bawah manajemen baru. Mengapa Anda harus peduli? Jika Anda tahu apapun tentang Rusia, pergantian di pucuk pimpinan perusahaan biasanya tidak terjadi kecuali ada sesuatu yang sangat buruk terjadi di balik layar, sehingga tidak bisa lagi disembunyikan dengan suap dan sogokan. Dan itulah yang sedang terjadi di Tupolev. Babrisev meninggalkan perusahaan dalam bayang-bayang tuntutan hukum yang diajukan terhadap perusahaannya oleh Kementerian Pertahanan Rusia yang hampir semuanya diajukan karena Tupolev gagal memenuhi kontrak. Perusahaan membayar jutaan setelah digugat, tetapi tidak ada yang berubah. Target produksi tidak tercapai di seluruh lini, baik di divisi penerbangan militer maupun sipil perusahaan. Defense Express mengungkapkan beberapa angka menarik. Mereka menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia menerima hampir $53,5 juta dari total penyelesaian gugatan Tupolev. Angka itu menarik karena kurang lebih sama dengan biaya untuk memodernisasi pembom Tu-95MS dan sekitar seperempat dari jumlah yang dikeluarkan Rusia untuk membangun Tu-160M. Dengan kata lain, jumlahnya tidak terlalu besar. Jika itu yang diklaim Kementerian Pertahanan Rusia, itu sudah banyak mengungkap kondisi industri pembom Rusia. Perusahaan yang seharusnya memperbarui armada tua Rusia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu pun Tu-95MS dari pabriknya. Selain itu, perusahaan tersebut juga seharusnya memproduksi 4 Tu-160M untuk kementerian yang semuanya dijadwalkan dibangun antara tahun 2022 dan 2023 serta dikirim pada tahun 2025. Namun hanya 2 yang benar-benar sampai ke militer Rusia dan keduanya tiba pada tahun 2026, yaitu 1 tahun setelah tenggat waktu awal. Pengiriman terlambat saja sudah bermasalah, apalagi jika hanya setengah pesanan besar yang dipenuhi. Ini menandakan ada masalah serius di produsen pembom utama Rusia. Kita juga bisa menambahkan masalah Tu-22M3 ke dalam campuran ini. Tupolev mengawasi program modernisasi pembom Soviet yang menua. Saat program dimulai, Tupolev menyatakan akan memodernisasi hingga 30 pembom untuk militer Rusia. Berapa yang mereka modernisasi? 2. Satu pada tahun 2018 dan satu lagi pada tahun 2023.
Tentu, 30 adalah target ambisius karena Rusia hanya punya 9 Tu-22, namun mengirimkan 2 pembom yang dimodernisasi dalam 5 tahun tergolong sangat lambat. Dengan kecepatan seperti itu akan membutuhkan waktu 75 tahun untuk menyelesaikan seluruh batch. Pada saat itu, bahkan Tu-22 yang sudah dimodernisasi pun akan sangat tertinggal dibandingkan pesawat militer modern sehingga pembom tersebut menjadi tidak berguna. Pergantian pemimpin seharusnya memperbaiki masalah ini. Namun masalah ini tetap tidak terselesaikan. Tupolev melewati tenggat dan gagal memenuhi target bukan karena kemalasan karyawan atau manajemen buruk, tapi alasan lain. Seluruh kisah Tupolev ini menunjukkan kepada kita bahwa perusahaan tersebut memang tidak mampu memenuhi pesanan karena mereka tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk melakukannya. Masalah ini juga membuat setiap Tu-22 yang hilang oleh Rusia tak tergantikan. Rusia memang tak bisa membangun lagi. Dan ini adalah masalah yang tidak akan menjadi lebih baik. Beberapa alasan membuat industri dirgantara Rusia dalam kondisi saat ini. Kita telah membahas kerangka pesawat era Soviet dan segera akan membahas mengapa itu menjadi masalah. Tapi ada juga faktor biaya yang perlu dipertimbangkan. Memodernisasi satu Tu-95MS menelan biaya lebih dari $45 juta bagi Rusia menurut laporan Pravda pada Mei 2025. Satu Tu-160 yang merupakan pembom Rusia yang paling mendekati B-52 Stratofortress buatan AS yang tangguh, membutuhkan biaya sekitar $500 juta untuk membangunnya, yaitu sekitar 5 kali lipat dari biaya B-52. Harga ini sangat mahal saat Rusia menghadapi perang yang sudah menghabiskan ratusan miliar dolar. Dan ketika pembom-pembom itu datang dengan catatan bahwa mereka tidak bisa digantikan dan seringkali bahkan tidak bisa diperbaiki jika mereka mogok atau mengalami masalah teknis, maka wajar saja jika Kementerian Pertahanan Rusia ragu-ragu untuk mengeluarkan biaya pada armada pembom yang sangat membutuhkan permajaan. Namun, semua ini kembali pada masalah utama yang dihadapi Rusia dengan pembomnya saat ini. Rangka pesawat tua dan sulit mendapat kebutuhan untuk membangun atau memperbaiki. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam kedua masalah tersebut, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton acara militer. Jika Anda menyukai apa yang Anda lihat dari saluran kami, pastikan untuk menekan tombol subscribe hari ini. Masalah rangka pesawat Soviet jadi kendala besar bagi armada pembom Rusia. Kami telah membahas tank di pengantar video ini dan membahas bagaimana Rusia tidak hanya mengandalkan kendaraan lapis baja era Soviet untuk operasi darat di Ukraina, tetapi juga cepat kehabisan persediaan tersebut. Masalah utama Rusia di bidang ini adalah harus membongkar beberapa tank tua agar satu tank bisa beroperasi lagi. Euromaidan Press melaporkan masalah ini pada bulan April, mencatat bahwa Rusia kehabisan T-72B yang bisa mereka perbaiki, sehingga mereka terpaksa membongkar T-72A yang lebih tua hanya untuk mendapatkan beberapa kendaraan tempur di medan perang. Pada saat itu, Rusia memiliki antara 800 hingga 900 T-72A, meskipun hanya sekitar 500 yang mungkin bisa diperbaiki. Sisa unit harus dibongkar untuk diambil onderdilnya guna perbaikan, dan kemungkinan besar Rusia masih kekurangan banyak untuk membuat semua 500 unit yang mungkin diperbaiki bisa berfungsi. Sekarang bayangkan, masalah itu menimpa armada pembom yang hanya memiliki beberapa lusim pesawat, bukan ratusan. Kanibalisasi tetap harus dilakukan. Namun Rusia kehabisan suku cadang yang dibutuhkan jauh lebih cepat. Dan seperti pada tank-tanknya, mereka tidak memiliki fasilitas yang diperlukan untuk membuat lebih banyak lagi. Ini pembom era Soviet, dan Rusia telah lama menutup banyak pabrik yang dulu membuat suku cadang pesawat ini puluhan tahun lalu. Jurnal Keamanan Nasional juga menyoroti masalah ini, mencatat bahwa Rusia memiliki armada pembom sekitar 120 unit dari stok Tu-22-95 dan 160 ketika Putin melancarkan invasinya ke Ukraina. Sekitar sepertiga armada saat itu tidak beroperasi karena perbaikan atau modernisasi. Namun armada pembom itu dinilai cukup besar untuk melawan Ukraina. Ternyata tidak, dan itulah masalahnya. Karena satu-satunya dari 3 pembom ini yang masih diproduksi adalah Tu-160. Dan seperti yang kita lihat dari masalah Tupolev, badan pesawat itu tidak dibangun cukup cepat untuk menutupi kehilangan pembom yang dialami Rusia. Sejak produksi Tu-160 dimulai lagi pada 2019, hanya 6 unit yang dikirim ke Angkatan Bersenjata Rusia. Rusia kehilangan 2 kali lipat pembom dalam operasi jaring laba-laba dan lebih banyak lagi di luar itu. Sedangkan untuk 2 lainnya, produksi Tu-22 dan 95 era Soviet berakhir pada tahun 1993 ketika Federasi Rusia memutuskan
lebih baik menghemat dana itu daripada menginvestasikannya untuk pembom tambahan setelah runtuhnya Uni Soviet. Pada 2026, Rusia sangat membutuhkan pabrik-pabrik itu beroperasi lagi, namun saat ini hal itu mustahil. Begitu banyak infrastruktur yang digunakan untuk membuat pembom-pembom lama ini telah dibongkar pada tahun 90-an, dan sebagian besar keahlian yang dibutuhkan untuk membangunnya sudah ikut terkubur bersama orang-orang yang memilikinya atau tidak dapat diakses karena alasan lain. Inilah alasan setiap pembom Rusia yang hilang sangat berarti tidak tergantikan. Yang lebih parah lagi, masalah ini terjadi di seluruh militer Rusia. Sistem era Soviet andalan Putin untuk perang Ukraina hanya bisa dipakai sekali. Geopolitical Monitor menyebut pesawat dukungan dekat Su-25 tak lagi diproduksi, sehingga mengalami masalah serupa dengan armada pembom Rusia. Keluarga tank T-80 tidak bisa digantikan, sehingga setiap T-80 baru di medan perang sebenarnya hasil perbaikan dari Rusia dengan suku cadang T-80 lain. Pesawat peringatan dini dan kontrol udara A-50 Rusia juga dalam kondisi serupa. Singkatnya, jika dibuat pada era Soviet, Rusia kini tak lagi punya alat atau pengetahuan untuk menggantinya. Inilah akibat militer gagal modernisasi sesuai kebutuhan, ditambah enggan berinvestasi dalam pemeliharaan sistem lama yang masih diandalkan. Lambat laun, persediaan mulai menipis. Kembali ke pembom Rusia, berikut alasan mengapa fakta bahwa banyak rangka pesawat pembom ini tak tergantikan itu penting. Sepanjang perang, Rusia jarang memakai pembom seperti yang diharapkan. Rusia sejak awal menyadari menerbangkan pesawat di Ukraina adalah resep bencana. Pada Mei 2022, Ukraina telah menghancurkan 199 pesawat Rusia menurut laporan UKRI Inform saat itu. Dan respons Putin terhadap hal itu adalah menarik jet tempur dan pembom keluar dari jangkauan pertahanan udara Ukraina. Strategi sejak itu sangat sederhana. Kirim pembom dan jet ke udara, luncurkan rudal jelajah dan bom luncur, lalu bawa mereka kembali tanpa harus memasuki wilayah Ukraina. Ini adalah strategi yang telah diandalkan Rusia selama bertahun-tahun dan sedang berusaha ditingkatkan pada tahun 2026. Pada 1 Juni, France 24 melaporkan bahwa Rusia telah meluncurkan 211 rudal ke Ukraina pada bulan Mei, yang merupakan salah satu jumlah bulanan tertinggi sejak awal perang. Euromaidan Press mengungkapkan bahwa Rusia meluncurkan 180 hingga 250 bom luncur ke Ukraina setiap hari, yang membutuhkan 200 kali penerbangan per hari, yang pada akhirnya memberikan tekanan besar pada para pilot dan pesawat mereka. Bandingkan tingkat serangan udara ini dengan masalah pembom Rusia. Pembom Rusia meluncurkan rudal jelajah dan bom luncur. Setiap kali pembom jatuh, baik karena serangan Ukraina di pangkalan atau masalah perawatan akibat sering terbang, satu ancaman serangan hilang secara permanen. Perlahan tapi pasti, Rusia mulai kehabisan Tu-22 dan Tu-95 yang tak tergantikan, dan mereka tidak membangun Tu-160 dengan kecepatan yang cukup untuk mengimbangi tekanan yang ada. Ketika pembom habis, serangan pun berhenti. Isu nuklir juga perlu dipertimbangkan. Setelah Ukraina menghancurkan banyak pembom Rusia dalam operasi jaring laba-laba, dampak serangan itu terhadap ancaman nuklir Rusia menjadi topik utama. Tu-22 mampu membawa senjata nuklir, begitu juga dengan Tu-95 dan Tu-160. Jika badan pesawat itu tidak bisa digantikan atau dibangun dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga hampir tidak relevan, maka ancaman nuklir dari udara akan semakin berkurang dengan cepat. Setiap kali satu Tu-22 jatuh, kemampuan meluncurkan nuklir hilang dan tak dapat diganti. Mengingat betapa Rusia sangat suka memamerkan kekuatan nuklirnya sebagai taktik intimidasi, runtuhnya sebagian besar dari triad nuklirnya secara nyata adalah situasi yang benar-benar melemahkan Rusia di panggung global, bukan hanya di Ukraina. Ancaman nuklir Rusia makin melemah tiap bulan, namun masalah utama Putin adalah tidak ada pemulihan selama perang Ukraina berlanjut. Kita telah membahas masalah rangka pesawat era Soviet dan kendala Rusia yang masih memakai pembom tua yang sulit diperbaiki atau diganti. Tapi masalah yang lebih besar adalah industri pembuatan pesawat Rusia sedang sangat terpuruk di semua lini. Kita melihatnya dari tenggat yang terlewat dan produksi Tu-160 yang sangat lambat. Namun sektor penerbangan komersial Rusia juga memiliki banyak masalah. Reuters melaporkan pada Agustus 2025 bahwa Rusia makin mengandalkan impor tidak langsung yang mahal dan panjang untuk memperoleh komponen demi menjaga 700 pesawatnya tetap beroperasi. Masalah utamanya, sebagian besar pesawat dibuat oleh Boeing dan Airbus, bukan perusahaan Rusia.
Sanksi sangat memukul industri dirgantara Rusia. Pada Januari, Moscow Times melaporkan Rusia berencana mengirim pesawat era Soviet yang sudah tak terpakai ke maskapai dalam negeri pada 2026 sampai 2027 sebagai solusi kekurangan akibat situasi ini. Itu bukanlah sebuah solusi. Itu adalah kelanjutan dari masalah yang kita lihat pada armada pembom Rusia. Pesawat militer termasuk pesawat modern Rusia tetap terkena dampak sanksi. Pada Su-34 dan Su-35S, sekitar 80% komponen listrik penting yang dibutuhkan agar jet-jet itu bisa digunakan dibuat di barat. Rusia belum mengungkap jumlah suku cadang barat di Tu-160, tapi kemungkinan ada karena jet tempur modern Rusia sangat membutuhkannya. Sanksi berdampak besar pada pesawat militer modern, seperti di sektor komersial, memaksa Rusia makin bergantung pada pembom dan pesawat era Soviet yang mereka tahu tak tergantikan. Ini situasi serba salah besar yang akhirnya bisa menghancurkan angkatan udara Rusia. Intinya adalah Rusia sudah tidak bisa lagi membangun pesawat, baik itu jet tempur modern maupun pembom era Soviet miliknya. Semakin Rusia mengandalkan pesawat-pesawat tuanya, semakin besar kemungkinan pesawat-pesawat itu tidak bisa digunakan lagi tanpa ada pengganti, yang akhirnya membuat serangan udara ke Ukraina semakin berkurang. Tapi jika Rusia berhenti menggunakan pembomnya, hasilnya tetap sama. Itu kemenangan bagi Ukraina dan tidak ada kemenangan bagi Rusia. Dan sampai perang berakhir serta sanksi dicabut, tidak ada titik terang bagi industri pesawat Rusia. Stok pembom Rusia sedang runtuh. Kini armada yang tersisa hanya puluhan dari sebelumnya lebih dari 100. Bagi Putin, ini menambah satu kegagalan lagi dalam mengantisipasi apa yang dibutuhkan Rusia untuk menjadi kekuatan militer seperti yang ia klaim. Ini bukan era perang dingin, tapi Rusia masih bertempur seolah-olah di masa itu sehingga pesawat pengebomnya terdampak, sementara Ukraina memakai pendekatan modern dan asimetris untuk menyerang Rusia dari udara. Saat Rusia mencari solusi untuk masalah pesawat pengebom, drone Ukraina yang baru dan lebih kuat mengacaukan logistik Rusia di wilayah pendudukan. Ukraina menghancurkan 50 kendaraan Rusia di jembatan utama menuju Crimea yang diduduki dalam satu serangan besar. Cari tahu lebih banyak tentang serangan itu dan artinya untuk strategi Ukraina di Crimea lewat video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan acara militer untuk laporan lebih banyak tentang situasi di balik layar militer Rusia. Terima kasih sudah menonton.